sore untuk Indonesia dan selamat malam untuk New Zealand. Dan kebetulan saat ini kita mendapatkan 5 jam perbedaan untuk jam itu sendiri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah datang hari ini mengikuti seminar New Zealand yang bertemakan Why New Zealand. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak telah antusias untuk masuk ke grup ini, untuk mengikuti rangkaian-rangkaian yang diadakan oleh PTK atau K Education. Dan juga tak kenal maka tak sayang, seperti pepatah lama mengatakan seperti begitu, mari kita ikuti pepatah tersebut. Perkenalkan dengan sangat rendah hati, saya Rafli Azra Bahtiar, di sini selaku MC dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga teman-teman semua, saya ingin sedikit bercerita sebelum kita masuk ke narasumber yang hebat. Jadi, alhamdulillah sekarang posisi saya sedang ada di New Zealand, yang diawali dengan iseng-iseng pengen ke New Zealand, pengen tahu gimana sih kehidupan di luar negeri, pengen mencoba challenge yang baru. Jadi teman-teman, sedikit ceritanya, saya telah lulus dari perguruan tinggi di Indonesia, lalu saya ingin main ke New Zealand, tapi saya ingin juga bereksplorasi ke negara-negara lain, cuman nggak tahu kenapa hati saya tergerak menuju New Zealand. Akhirnya singkat cerita saya berangkat ke New Zealand melalui visa visitor. Visa visitor tersebut sekitar 3 bulan saya di sini, lalu saya semakin tertarik. Setelah 3 bulan itu saya semakin tertarik tinggal di New Zealand dengan keadaannya yang sangat luar biasa, yang sangat nyaman, udaranya sangat bersih, lingkungan yang sangat enak dan bersahabat, orang-orang bulenya yang sangat seru. Nah, akhirnya dari 3 bulan tersebut, saya ingin memperdalam lagi bagaimana kehidupan di New Zealand. Akhirnya, saya berubah visa menjadi student visa. Di mana saya berubah menjadi student visa, saya mengambil kelas IELTS atau kelas bahasa Inggris. Nah, di sepanjang perjalanan tersebut, saya makin jatuh cinta dengan belajar bahasa Inggris lebih dalam, dan juga saya menjadi lebih banyak mengenal link atau berteman dengan banyak orang di sini melalui sekolah tersebut. Selain itu, manfaat yang saya dapatkan setelah visa saya berubah nih dari visa visitor menjadi visa student, yaitu saya mendapatkan hak kerja 20 jam, di mana saya mendapatkan sebuah privilege untuk bekerja di New Zealand dengan resmi atau dengan dibayarnya pemerintah atau membayar pajak ke pemerintah. Jadi secara resmi saya bekerja dan tercatat oleh pemerintah. Singkat cerita, alhamdulillah posisi saya sekarang setelah melakukan perjalanan dari student, sekarang saya di working visa. Working visa saya bergerak di bidang F&B. Kebetulan saya sekarang alhamdulillah diterima sebagai barista di New Zealand. Karena saya telah melalui proses-proses dari beberapa visa. Jadi saya melakukan visitor visa, terus ke student, lalu ke visitor kerja. Alhamdulillah sampai sekarang saya berada di sini dan juga saya sangat nyaman berada di sini. Tapi inti dari seminar ini bukan tentang saya hanya sedikit bercerita tentang perjalanan saya dari awal dari sebulan pertama sampai 8 atau 9 bulan ini. Nah, yang menarik, pasti teman-teman juga udah tahu siapa narasumber kita. Langsung aja kali ya, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, kita panggil narasumber pertama kita. Oke, boleh kita panggil Bapak Safril Angga Saputra. Yeay, selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat. Ya basa-basi banget ya nanya kabar, padahal kita deketan dari tadi. Kita buat asik aja. Oke, selanjutnya kita panggil narasumber kedua, Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti. Nah ini Mbak Yanti, mungkin kalian udah nggak asing dengan Mas Angga dan Mbak Yanti, sepasang suami istri yang sangat menginspirasi kita semua, apalagi teman-teman yang udah gabung ke acara ini Why New Zealand. Kenapa ingin bergabung ke Why New Zealand dengan Mbak Yanti ini? Dan juga ada yang nggak kalah kerennya, keren banget ini. Ada salah satu bapak-bapak keren. Enggak deh, masih muda, bercanda sebenarnya saya lah. Jadi kita panggil aja langsung Pak Ishak, silakan Mas. Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, jadi memang konsep kita kekeluargaan ya untuk seminar kali ini, kita dengan hangatnya menyambut teman-teman semua dalam satu frame ini. Oke, jadi teman-teman tanpa banyak basa-basi karena waktu kita sangat terbatas dan tidak banyak, kita langsung aja menyambut narasumber kita yang pertama,
Bagaimana Mbak Yanti dan Mas Angga kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. So excited. Iya, alhamdulillah. Mbak Yanti, Mas Angga, terima kasih udah bergabung di sini. Terima kasih udah mau menjadi narasumber kita. Terima kasih untuk mau berbagi ke teman-teman semua, dan juga pastinya teman-teman terima kasih udah bergabung ke dalam Why New Zealand acara seminar ini. Oke, tanpa basa-basi, Mbak Yanti dan Mas Angga boleh langsung memperkenalkan dirinya dan langsung menjelaskan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Oke, thank you banget buat MC yang luar biasa, yang baru datang masih fresh di bulan Desember, tiba-tiba dari visitor visa, student langsung bisa working visa. Wow, itu sih amazing banget. Kenapa? Karena kalau compare dengan cerita kita, biasalah ya kalau ibu ini jadi speakernya, nggak apa-apa kan ya? Jadi itu punya daya atau seni yang beda-beda. Kalau tadi aku ngeliat di grup, ya ampun, bener deh kalian itu se-excited itu, which is aku bener-bener jadinya appreciate banget sebelumnya. Dan mudah-mudahan nanti 1 jam atau 1,5 jam ke depan itu akan bermanfaat buat teman-teman. Nah, kalau yang tadi Raffi itu butuh waktu sangat cepat, balik lagi ke rezekinya masing-masing ya. Aku mau kisah balik nih teman-teman. Jadi aku itu sama suami itu kurang lebih untuk suami 8 tahun setengah yang lalu menginjakan kaki ke New Zealand. Di mana beliau itu sendiri, mungkin ada di antara kalian yang merasa usianya udah bukan usia produktif, terus banting setir dari kerjaan sebelumnya, menjadi baker di sini karena sebelumnya di bidang marketing dan bank, dan akhirnya kepikiran why New Zealand. Nah, kenapa sih harus New Zealand? Karena ada satu yang benar-benar penting buat kita, yaitu New Zealand ya. Neng, tolong tambahin air. Kayaknya ada yang minta. Jadi kenapa New Zealand? Semua orang udah pada tahu lah. Kalau kita klik tentang New Zealand, keindahan alam, terus tentang keseruan untuk tinggal di sini sebagai family. Tapi yang paling utama adalah tentang PR yang indefinite itu. Karena tujuan kita bukan jangka pendek, teman-teman. Jadi benar-benar pengen ibaratnya tuh hijrah dan punya mimpi besar untuk bisa hidup lebih berkualitas di negara ini. Kenapa? Karena dulu kita berdua, kalau boleh kilas balik, kita kerja pergi gelap pulang gelap. Nah, kita pengen mencoba ke negara lain yang which is itu adalah New Zealand, supaya kualitas hidup kita lebih bagus lagi. Nah, sebenarnya kalau untuk aku sama Angga, pemain utamanya ini adalah Bapak Angga ini. Jadi Bapak Angga datang ke sini waktu itu pakai apa, Pak? Ini dengan dia sekolah Inggris. Flight attendant ya, itu awalnya seperti itu. Karena mikirnya kita cari yang bagaimana caranya masuk New Zealand dengan cara yang legal, terus nggak terlalu nguras biaya banget gitu ya. Kalau nggak salah dulu tuh hampir sekitar 90 juta ya. Yes, totalnya 98 juta. 14 itu saya ngambil kursus bahasa Inggris sekitar 6 bulan. Itu dan pathway-nya ke flight attendant di New Zealand Tourism gitu. Nah, awal mulanya sih gitu sih ya Mia. Jadi ngambil dari English course, ngambil pathway, tapi ada cerita khusus nih nanti coba buat aja. Jadi sebenarnya kenapa sih harus yang English course dulu? Karena sebetulnya memang basicnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kan nggak mungkin ya kalau kita pengen ke luar negeri tapi kita nggak punya basic bahasa Inggris. Nah, tadi kita tuh punya impian atau jangka panjang itu tadi pengen bisa dapetin PR. Mimpinya sebesar itu sih dari awal. Nah, artinya waktu datang ke sini kita nggak mau cuma datang terus nggak jelas gitu. Ada langkah-langkah yang harus dilalui. Akhirnya suamiku ngambillah studi yang tadi dibilang, karena dia nggak mau tuh sekolah resmi S2, S3. Kenapa? Toh bahasa Inggrisnya nggak bisa. Gimana mau sekolah S2, S3 yang harus ada tes IELTS gitu. Jadi berangkatlah beliau di 8 tahun setengah yang lalu dengan kurang lebih dia 98 juta. Perlu diingat, aku ingat banget waktu itu adalah benar-benar gadein BPKB. Nah, untuk deposit waktu beliau pergi yang sekolah 6 bulan itu minimal banget deposit di rekening ada 150 juta. Untuk lebih bonafit supaya granted dari pihak imigrasi, kita pinjam ke mertua. Waktu itu ada senilai 300 juta. Intinya tuh supaya mereka tahu bahwa orang ini waktu mau ke New Zealand selama 6 bulan memang sudah punya dana untuk hidup di sini gitu. Saya sebagai istrinya nggak langsung ikut, jadi saya mengambil resiko untuk bisa long distance relationship karena kita itu kan ngitung-ngitung ya, kalau mau keluar negeri kita ada dua kemungkinan, 50% sesuai dengan mimpi. 50% pasti ada juga yang namanya misalkan gagal, tapi
si 50% yang pertama ini berhak banget untuk diperjuangkan. Jadi kita berpikir ya udah suaminya dulu supaya pengen tahu sebenarnya bisa nggak sih nanti mendapatkan sponsor visa karena tadi dia student itu. Nah dengan student itu suami bisa dapat 20 jam kerja. Perlu aku garis bawahi teman-teman. Jadi waktu di Indonesia kalian mungkin pernah merasa sekolah waktu S1 terus ke tempat kerja itu benar-benar berubah. S1-nya apa, kerjanya apa. Yang penting dapat kerja gitu kan. Ternyata suami saya juga mengalami hal itu. Ternyata passionnya dia itu memasak di dapur, tapi kerjaan terakhir itu di bidang marketing, di bidang bank. Dia merasa itu nggak gue banget gitu karena nggak enjoy kerjaannya. Akhirnya pada saat ke New Zealand dia sudah tahu. Walaupun orang meragukan karena usia dia bukan usia produktif waktu mau datang ke sini. Mereka bilang apa mungkin banting setir di usia yang mau 30 tahun dari seorang bank atau marketing tiba-tiba pengen jadi chef atau baker bikin roti. Akhirnya di 6 bulan student, kenapa harus 6 bulan student? Karena kita ngejar supaya suami ini punya waktu 20 jam kerja. 20 jam kerja ini adalah peluang besar dalam tanda kutip kita bisa menjual diri kita. Artinya, kita harus benar-benar pintar mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill atau passionnya kita. Karena suami ini emang senangnya tadi aku bilang senang dimasak, akhirnya dia udah tahu nih, oh aku coba apply part time-nya itu ke bidang hospitality. Which is itu Apa itu? restoran. Gimana ceritanya? Jadi sebetulnya sebelum masuk ke restoran itu saya jadi cleaner ya. Kalau cleaner ini kalau orang Indonesia di sini udah lumrah dan biasanya bisnis cleaner ini banyak dimiliki oleh orang Indonesia. Jadi pada saat saya masuk hampir 1,5 bulan saya baru mendapatkan pekerjaan di bidang cleaner. Cleanernya itu bersihkan office setelah mereka pulang kantor gitu. Itu karena punya 20 jam kerja, saya paling seminggu itu kan 3 kali ya, paling sehari itu 1 jam 2 jam lah. Jadi saya kerja di usaha restoran yang itu jadi tempat sponsor saya sampai 8 tahun ke belakang ya, itu kurang lebih 7 tahun lah ya. Itu bekerja sebagai dishwasher, kitchen hand di sini. Itu awal mulanya. Nah setelah kurang lebih berjalan 3 bulan, mereka itu ngebuka suatu scholarship gitu. Kebetulan scholarship ini diperuntukkan untuk para Lebih besar suaranya. kitchen hand ya, banyak gitu. Jadi kebetulan saya daftar dan saya keterima dari sekitar 50 orang, yang diterima ada sekitar 10 ya. Itu mendapatkan beasiswa gratis dari Bapedi untuk mengambil sekolah chef gitu. Nah, oke. Jadi dari situ suami harus babak belur sebetulnya. Kenapa? Karena dia harus bisa manage waktu dia antara sekolah dan bekerja 20 jam. Teman-teman suka banyak yang nanya, maksudnya 20 jam gimana sih, Teh? Student itu punya hak kerja namanya part-time, yaitu 20 jam dalam 1 minggu. Artinya, katakanlah kalian bekerja 5 hari, liburnya 2 hari ya. Artinya dalam 4 jam kalian bekerja. Itu yang dilakukan oleh suami saya waktu masih student. Akhirnya beliau mendapatkan working visa karena menemukan di saat yang tadi aku bilang 20 jam itu waktunya menjual diri, dia menemukanlah si restoran ini melihat memang bakatnya ada nih orang, ya udah deh kita coba untuk sponsori kamu. Di situ dia harus benar-benar membuktikan bahwa dia itu memang qualified gitu. Memang kamu tidak akan menyesal kalau sudah merekrut saya, ibaratnya kayak gitu. Akhirnya suami dapat sponsor 2 tahun. Yes. Dan disitulah baru aku sebagai istrinya yang sudah 2 tahun long distance, aku mulai coba ke New Zealand. Tapi saat itu aku masih ibaratnya mengamankan posisi di Indonesia karena aku nggak maksudnya gini, kebayang ya teman-teman, nggak mau semuanya langsung kayak gambling jatuhnya. Ini kira-kira saya bakalan seneng nggak tinggal di New Zealand, apalagi saya adalah seorang muslim yang menggunakan jilbab yang akan datang ke negara minoritas muslim. Kira-kira itu gue banget nggak sih gitu? Kira-kira nanti saya bisa kerja nggak? Karena kebetulan background saya hampir 11 tahun kerja di Indosat. Jadi waktu itu saya unpaid leave, saya ngambil 3 tahun unpaid leave dari Indosat. Saya menyusul suami bersama anak. Nah, waktu itu
aku tuh salahnya apply sendiri untuk visitor. Jadi aku tuh visitor, anakku visitor. Tidak ada yang memberikan informasi khusus atau nge-guide saya seperti saat suami. Kalau suami dulu waktu sekolah student itu kan pakai agent. Jadi itu ada yang ngarahin. Pada saat saya berangkat, ini mungkin jadi ilmu buat teman-teman nih. Saya berangkat bawa seorang anak usia 5 tahun. Saya berangkat sebagai visitor visa. Saya nggak tahu kalau visitor visa itu harus beli return tiket. Karena dianggapnya kita mau liburan ke negara itu, artinya memang akan kembali lagi. Itu yang namanya visitor visa. Nah, pada saat saya berangkat, saat itu saya naik Garuda, masih aman di Jakarta. Pada saat di Australia, saya itu sudah hampir dikembalikan ke Indonesia karena tidak punya return tiket. Jadi, pergi ke luar negeri itu nggak dalam pikiran saya harus banyak ilmu nih. Saya pikir udahlah keluar negeri gitu. Yang penting aku ngerti yes no lah ya, bahasa Inggris gitu. Basic aja. Ternyata tidak semudah itu. Banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan. Contohnya tentang ilmu, which is aku sangat appreciate buat teman-teman yang mau tahu nih, misalkan kalian udah pengen ke New Zealand terus ikutan webinarnya saya, atau kalian ikut webinar orang lain yang di Australia, itu membuka kalian punya informasi lebih dulu ketimbang saya gitu. Nah akhirnya saya nyaris mau dipulangkan di Indonesia karena tidak punya return tiket. Artinya minimal banget kalian bisa basic bahasa Inggris, karena we never know gitu. Maksudnya di jalan atau perjalanan menuju ke Auckland itu atau ke New Zealand itu ada sesuatu. Nah, yang kedua, untung saya ternyata gak gaptek banget. Waktu itu panik gak bisa dapetin wifi. Saya harus terkoneksi sama suami mengenai pembelian tiket di saat itu juga. Dan injury time banget sebenarnya karena semua awak pesawat dan penumpang sudah menunggu saya, tinggal saya dan anak saya. Yang gak jelas ini mau diangkut ke New Zealand atau dikembalikan ke Indonesia hanya gara-gara return tiket. Jadi sarannya memang kalau kita menggunakan agensi itu sangat-sangat terbantu. Nah, akhirnya saya singkat cerita pergilah ke New Zealand di Auckland. Lagi-lagi teman-teman, ternyata ada juga yang harus kita persiapkan. Nyampe di New Zealand koper saya nggak ada. Koper saya nggak ada, bisa kebayang udah tadi terkendala di Sydney, terkendala kembali saya di Auckland, koper saya hilang. Dibilangnya ini karena di Sydney itu airportnya gede luar biasa, dan itu saya tidak diberitahukan sebelumnya karena pengalaman pertama juga. Akhirnya di situ saya langsung untuk punya pikiran cepat memberitahukan ke pihak maskapai ini alamat apartemen suami saya di Auckland. So kalau ada apa-apa tolong hubungi nomor handphone ini, nomor handphone suami dan alamatnya. Nah, jadi kadang kita dibutuhkan kayak pemikiran cepat gitu. Akhirnya saya datang ke sini. Waktu itu saya visitor, tidak punya apapun. Saya waktu itu 3 bulan sekali pulang ke Indonesia karena tadi harus pulang kalau visitor, tidak boleh lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Katakan saya harus pulang 30 Mei, saya pulangnya 1 Juni. Itu artinya kalian sudah ilegal statusnya. Dan saya beserta keluarga nggak mau. Kenapa? Karena goalsnya pengen jadi residen di New Zealand. Saya mikir buat kehidupan anak saya nanti. Akhirnya saya pulang. Kedua kali saya datang lagi ke New Zealand, baru diurus dari pihak kantor suami. Akhirnya kalau suami ini jenis visanya adalah working visa yang stick sama company karena disponsori. Artinya dia selama disponsori nggak boleh kemana-mana. Jadi hanya kerja di tempat itu. Berbeda dengan saya yang dependent. Dependentnya itu saya sifatnya open working visa. Yang artinya adalah saya bisa bekerja di tempat manapun. Jadi saya misalkan kalau di compare sama suami, pengalaman bekerja mungkin banyak aku dari segi CV. Coba tolong disebutkan pekerjaan apa yang saya belum coba. Sepertinya semua saya udah coba, kecuali jadi security atau polisi, karena saya kecil gitu kan, dari ini juga nggak lulus. Dari mulai saya cobain housekeeping sudah pernah, cobain cleaner nggak perlu ditanya. Kerja di imigrasi, agensi imigrasi sini kantoran juga pernah. Saya kerja di kebab sebagai chefnya juga pernah. Saya kerja terakhir reliever untuk Hindi juga pernah. Malah sekarang kerja sebagai teacher ed di primary school atau di SD. Artinya dengan open working visa kita banyak banget waktu untuk bisa mengeksplor diri sesuai dengan keinginan atau skill kita atau passionnya kita. Yang terbaik adalah kerja di sini tidak pernah menanyakan usia teman-teman. Nah ini mungkin poin yang tidak didapatkan di Indonesia. Dan yang kedua adalah pekerjaan di sini jenisnya ada 3. Kalau aku sebagai dependent itu sangat-sangat penting buat aku. Pertama ada jenis casual job, yang kedua itu ada part-time job, yang ketiga ada full-time job.
Nah, aku dulu casual job. Kenapa? Karena saya masih punya anak kecil. Jadi, waktu kerja yang ngikutin saya sebagai seorang ibu, my top priority-nya itu adalah ngurusin anak. Baru saya bekerja. Casual itu kayak lebih flexible time. Lalu part-time. Part-time itu apa? Study, seperti student. Dia punya hak kerja 20 jam dalam 1 minggu. Nah, kalau full time yang mana? Yang suami saya. Dalam 1 minggu, minimal kerja adalah 40 jam. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Karena kita next ke education. Oh, oke. Tentang education, kamu bisa lebih jelasin untuk sekolah waktu Oke. Oh nih, ini adalah data. Jadi yang berbicara bukan kita secara teori. Untuk pendidikan di New Zealand itu menjadi salah satu yang masuk urutan ke-11. Dan itu, kalau tadi ditanya apa sih pertimbangan ke New Zealand selain quality life, selain PR atau residennya yang indefinite cuma sekali, langsung dapetin residen, langsung seumur hidup itu berlaku. Nah, salah satunya adalah edukasi. Kenapa? Itu aku ngerasa banget buat anak. Jadi aku baru sadar di sini tidak mengedepankan seberapa pinternya anak, mengkategorikan dia pintar dan tidaknya dari sisi akademik. Ternyata di sini nomor satu adalah value dan juga attitude, which is itu akan ke bawah terus tuh sampai di mana kita bekerja. Yang ditanyakan oleh mereka itu bukan IPK kamu berapa, kamu keluaran dari universitas mana, tapi bukan itu. Yang dilihat dari mereka adalah attitude-nya kita, culture-nya kita dalam bekerja seperti apa, hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi untuk edukasi di New Zealand itu sangat, menurut aku ya, sebagai seorang ibu yang anaknya hampir 7 tahun mengalami sekolah dari kelas 1 sampai saat ini SMP, itu benar-benar bagus banget. Ya, terus tadi ada nanya tuh, anak sekolah gratis itu, Oh, ya kalau suami atau istrinya mendapatkan bekerja sini minimal 2 tahun, sebetulnya anak tuh sekolah gratis sampai usia 17 tahun ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi melihat dari posisi status visa orang tuanya. ya, jadi yang dibebankan di sekolah, ada beberapa sekolah yang bentuknya donasi teman-teman. Jadi donasi itu kayak dalam, aku waktu dulu sekolah anak di Parnell, which is itu di City, dia harus bayar $520 alias 5.200.000 kurang lebih ya, kalau konversi rupiahnya 10.000 selama 1 tahun. Dan sistemnya donasi, jadi boleh kita full bayar atau enggak. Bahkan kalau di suburb itu teman-teman aku sekolahnya benar-benar gratis buat anak-anaknya kayak gitu. Dan sekolah di sini kalau dulu di City, padahal aku adalah di sekolah yang ibaratnya lingkungannya adalah orang kaya. Di sana sekolahnya menyediakan kayak second uniform gitu, which is itu adalah baju-baju seragam yang masih layak pakai, tapi dijual sangat murah banget gitu. Nah ini apa lagi? Next. Oh oke, ini adalah kalian bisa baca ya. Ini adalah bukan teori, ini adalah kayak informasi bahwa memang pendidikan di New Zealand itu bisa dibilang bagus. Ya, gitu. Ya. Next. Ini dia nih. Tadi ada korelasinya dengan aku yang sangat-sangat khawatir banget sebagai seorang Muslim, pengen tinggal ke negara yang minoritas Muslim, kira-kira gimana? Ternyata dari sejak kedatangan saya di hari pertama ke New Zealand sampai detik ini, saya bekerja dengan orang-orang yang orang-orang sini, orang-orang dari imigran lain, mereka sangat-sangat respon dan benar-benar respect banget. Bahkan aku itu setiap melakukan wawancara dimanapun, ada hal yang selalu aku tanyakan, kalian punya nggak sih ruangan buat saya bisa sholat? Dan mereka selalu dimanapun, mau kerja dimanapun, sampai detik ini pasti mereka bilang, oke, saya ngerti dan paham bahwa kamu seorang muslim, kamu harus sholat, tentu bakalan kita sediakan. Lalu ini adalah momen paling penting dan berharga buat aku seorang muslim yang tinggal di New Zealand. Kelas 1 sampai kelas 6 SD anak saya sekolah di public school, dan pada saat SMP seperti foto tadi anak saya sekolah di sekolah muslim. Ternyata di New Zealand ada 3 sekolah muslim. Salah satunya adalah Ikro, dan anak saya saat ini sekolah di situ, dan kebetulan juga saya bekerja sebagai guru teacher aide di primary Ikro ini gitu. Oke, apa lagi? Oh,
Oke, tentang job opportunity itu sendiri, selagi kita mengantongi yang namanya visa bekerja atau student visa yang punya hak bekerja, itu banyak banget teman-teman. Jadi itu sama seperti di Indonesia yang ibaratnya tuh kalau kita mau ke mall itu banyak iklan ditempel. Yang nggak perlu dikhawatirkan adalah kalian itu harus memahami bahwa bekerja di sini nggak ada tuh istilahnya yang kerja rendahan, mohon maaf ya tanda kutip kayak di Indonesia. Aku nggak mau deh jadi OB, aku nggak mau cuci piring. Oh ya jelas nggak mau. Kenapa? Orang Indonesia menuntut kita sekolah tinggi karena nggak mau jadi OB atau cleaner karena gajinya kecil. Ternyata itu tidak sama dengan di luar negeri. Di luar negeri itu bisa bayangin ya, bahkan teman-teman yang misalkan sekolah S2 atau S3 bisa jadi memang part-time-nya mereka itu cuci piring, jadi cleaner dan segala macam. Karena gaji UMR atau gaji UMR itu minimum wage itu semua sama gitu. Bahkan ini benar-benar lucu banget ya. Waktu saya jadi reliver teacher, teacher itu artinya punya tanggung jawab lebih ketimbang saya bekerja sebagai housekeeping. Tapi start gajinya kita itu sama. Nah, artinya aku mendapatkan highlight bahwa di New Zealand itu memanusiakan manusia. Tidak pernah saya datang ke sebuah komunitas atau apa, mereka bertanya, kamu kerja di mana? Mereka tidak pernah melihat kita dari penampilan. Mereka itu ya menerima kita hanya sebagai manusia aja, udah gitu. That's it. Dan nggak ada kekepoan dan segala macam. Itu yang bikin peace of mind sih buat aku tinggal di New Zealand. Oh ya, yang tadi itu background dari suami. Jadi setelah suami 8 tahun di sini, alhamdulillah suami tahun lalu dan kita mendapatkan presiden sesuai dengan mimpi kita yang dari awal aku datangnya visitor, suami datangnya student bahasa Inggris itu tadi, kita diberikan rezeki besar banget tahun lalu akhirnya kita dapat presiden. Lalu suami itu bisa keluar teman-teman, akhirnya suami keluar dari tempat kerjanya dan membuka bisnis bernama Manis Bakery gitu. Oke, terus ada lain. Nah, apa lagi? Peluang kerja apa aja di New Zealand? Oke, untuk peluang kerja sekarang di New Zealand itu sebetulnya lebih banyak di dunia hospitality, terus aged care, gitu, terus ECE, Early Child Education, gitu, teacher buat anak kecil ya, di bawah primary ya, gitu. Itu banyak banget peluang, apalagi kalau ada yang namanya surveyor quantity, jadi sebagai karena negara ini lagi berkembang banget bangun-bangun perumahan dan yang lain itu butuh banget untuk senior sarjana apa namanya sipil, ya sipil ya seperti itu kalau kalian udah punya keahlian. Iya. Dan yang pasti teman-teman, yang namanya skill itu sangat dihargai di sini. Jadi katakanlah kayak tadi ceritanya Mas Rafli, dia di Indonesia dia punya sertifikat barista walaupun sekolahnya adalah hubungan internasional. Pada saat kesini ada nilai plus karena sudah punya skill. Lalu yang harus aku garis bawahi untuk job opportunity itu, yang paling penting di New Zealand yang dilihat itu bukan saking panjangnya CV-nya kita. Jadi CV-nya New Zealand juga punya format khusus. CV-nya New Zealand itu ada format khusus yang nggak bisa disamakan dengan CV-CV kita pada umumnya waktu di Indonesia. Lalu hal yang terpenting adalah preference. Preference itu adalah orang yang bisa memberikan kesaksian mengenai bagaimana kinerja kita gitu. Nah, aku jadi benar-benar kayak merasa bahwa kertas itu nggak ada apa-apanya kalau di sini. Kebayang ya kalau reference atau orang yang kalian rujuk itu memberikan kayak insight negatif tentang kalian, udah pasti kalian nggak akan diterima. So reference itu sangat-sangat penting banget untuk di New Zealand kayak gitu. Terus ada batasan umur bekerja di sini? Sebetulnya sih nggak ada, as long as dia masih mau bekerja, mereka masih terima pekerjaan seperti itu. Terus berapa kisaran gaji di sana? Untuk sekarang itu sebetulnya minimum wage-nya sekitar berapa? 22? Ya, 22 sekian ya. Terus tapi kalian kalau bisa mendapatkan peruntungan di luar offshore bukan dalam kerja itu baiknya mendapatkan minimal medium wage. Tapi medium wage untuk tahun ini tuh lagi ada kenaikan di 29,66. Dengan mendapatkan medium wage dengan perusahaan yang terakreditasi, kalian bisa mendapatkan visa selama 3 tahun ya. Itu bisa juga bawa keluarga dan anak. Itu
Iya, terus itu tadi dia nanya apa enggak, itu tadi dia nih setelah dapetin visa student yang 6 bulan, langsung dapet visa kerja sebagai baker gitu ya. Yes, jadi sebetulnya kan saya itu pathway dari 6 bulan harus pathway lanjut 1 tahun. Cuma karena ternyata saya dapat keuntungan disponsori untuk bisa kerja, jadi jalur pathway-nya saya Nggak nggak ambil, betul, karena saya mendapatkan internship di suatu perusahaan tersebut sebagai baker, mendapatkan visa di awal itu 1 tahun, gitu. Itu sih. Kalau untuk working holiday visa, so far sih belum ada informasi lebih untuk di New Zealand. Makanya aku bilang kalau misalkan di bawah 30 tahun memang punya peluang besar kalau ke Australia untuk working holiday visa karena New Zealand nggak punya. Tapi ada yang Australia nggak punya, New Zealand punya itu PR indefinite. Yes, jadi kalian udah dapat PR definite, mau pulang dulu ke Indonesia berapa tahun lamanya, mau balik lagi ke New Zealand, gampang, nggak usah perlu Ya, visa kembali. karena itu kejadian sama teman saya, dia sudah PR di sini, sudah permanent resident, lalu pengen anaknya mengenyam pesantren gitu. Nah sampai hari ini udah 5 tahun nggak balik, dan rencananya tahun depan itu mau pulang ke sini. Itu enaknya PR di New Zealand gitu. Terus what else? Ya, ini adalah foto aku kerja di berbagai tempat, dan itu yang bikin aku happy sebagai seorang apa ya, seorang ibu yang tadinya mikir, aduh bisa nggak ya saya ngurus anak tapi saya bisa menghasilkan dolar. Ternyata bisa banget karena punya kelebihan sebagai open working visa yang bisa casual atau part time. Jadi aku tuh senangnya, nah ini aku kerja waktu di kantoran. Jadi aku penasaran karena dulu kerja di kantoran. Terus akhirnya pekerjaan pertama aku adalah di sini housekeeping. Kenapa? Karena aku tuh kayak melihat diri aku waktu nyampe sini, aku ternyata senang beres-beres gitu ya, maksudnya seorang ibu pasti senang beres-beres. Ya udahlah cari pekerjaan yang menurut aku kayaknya gampang nih untuk housekeeping, kalian cuma beres-beres. Nah ternyata nggak semudah itu juga untuk jadi housekeeping, itu banyak banget trik-trik yang bisa dipakai kalau nanti kalian kesini dan misalkan dapat pekerjaan itu aku bisa banget sharing. Lalu aku penasaran, aku cobalah aku kerja atau magang di tempat salah satu agensi untuk imigrasi di sini. Ternyata aku dapetin gaji untuk awalnya sama aja seperti aku waktu kerja jadi housekeeping itu, dan bebannya lebih banyak karena aku membawa pekerjaan ke rumah, jadi aku harus ada bahan yang harus dipresentasikan besoknya. Nah lalu saya berpikir, oh ternyata kerja di New Zealand itu enggak juga kalau saya jadi cleaner lebih rendah daripada orang yang kerja kantoran gitu. Jadi mindsetnya yang benar-benar harus diubah pada saat sudah ke New Zealand. Ini waktu aku kerja di Kindi alias PK. Nah, aku sendiri tidak punya background sebagai guru karena dulu tadi aku ceritain aku 11 tahun di telekomunikasi, tidak punya itu. Cuma aku itu sejak datang ke sini, sekolahnya anakku di sini itu setiap 3 bulan sekali selalu ada libur 2 minggu. Nah, saat itu sampai hari ini saya masih punya anak cuma satu. Saya ingin membesarkan dia tidak egois. Lalu gimana caranya? Akhirnya saya membuka daycare karena saya tahu melihat ibu-ibu di tempat tinggal saya itu sibuk waktu itu. Waktu itu saya punya anak didik itu kurang lebih 6 orang Filipina. Jadi ibunya nitipin pagi-pagi, dijemput sore. Nah, di situ saya bikin kurikulum buat anak karena ternyata saya punya passion. Oh, ternyata passion baru saya itu ngurusin anak dan senang bikin kurikulum anak. Saya nggak nyangka ternyata selama saya kurang lebih 6 tahun, nah ini aku selalu jadi volunteer di sekolah juga, itu bisa jadi referensi pada saat aku melamar ke reliever di Kindi atau di PK. Jadi orang-orang yang pernah bekerja sama saya, mereka memberikan justifikasi mengenai diri saya. Oh ini saya pernah kerja jadi ini di supermarket, jadi online shopping waktu COVID. Jadi saya udah pernah kerja sampai yang lucu-lucu pun pernah. Saya benar-benar pernah cuman bersihin bulu strawberry supaya bersih. Oh ini troli waktu saya housekeeping. Nah lalu ini kemana lagi tadi? Lalu tadi ada, oh ini, aku ngeluarin buku teman-teman di tahun lalu rilis yang langsung ajaibnya tuh seneng banget sih, langsung diminta sama Sahnas Haq dan beberapa artis di Indonesia. Dirilis karena aku sendiri nggak buka di media. Itu lebih ke cerita tentang kehidupan aku yang ajaib sih, yang tadinya gak kepikiran ke luar negeri, akhirnya aku ada di sini dan alhamdulillah sudah residen. Bahkan bonusnya suami bisa bersama partnernya
bisa buka bisnis sesuai dengan passionnya dia, yaitu Mas Jeffrey. Waktu itu diresmikan oleh Bapak Tantowi sebagai duta wisma. Artinya tidak pernah ada yang tidak mungkin kalau kalian mau menaruh mimpi itu dan mengusahakannya dengan ikhtiar dan melengkapi dengan doa, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, dengan kalian udah datang atau pengen tahu webinar, itu adalah salah satu langkah positif yang sudah kalian ambil gitu. Ini aku kasih tahu waktu aku menerima kerja di Teacher Aid di sekolah SD di sekolah muslim di sini. Aku mau tahu gajinya aku karena aku adalah bukan guru, gajinya aku itu sama seperti ketika aku bekerja di supermarket gitu. 23,65. Sama lagi, oh ya ini sama. Ya kan, dibandingkan yang tadi dari sekolah, yang ini dari supermarket. Artinya pekerjaan itu di New kalau didapat sebagai pekerjaan semuanya mulia gitu. Karena dapatnya harganya untuk di awal itu semuanya sama. Kayak gitu. Tadi kecuali yang medium weight gitu, bagaimana persentase keberhasilan apply visitor seperti New Zealand? Apakah ada syarat sulit visitor Aussie dan USK? Oke, New Zealand itu sebenarnya nggak ribet menurut saya untuk visitor visa ya. As long as kalian punya deposit untuk visitor visa, waktu saya pergi itu minimal 30 juta. Dan itu harus rekening berjalan. Artinya, let's say, saya berangkat di bulan Juni. Jangan dong tiba-tiba deposit 30 Juninya itu, deposit yang 30 jutanya itu ada di bulan Juni. Ketahuan banget tuh sama pemerintah. Jadi kalau kayak kalian nih, kayak sekarang sudah mulai melirik New Zealand, terus kalian sudah, oke, aku mau berangkat di bulan Desember. Boleh deh sekarang tuh ada rekening ditaruh. Jadi mereka kayak tahu bahwa uang itu bisa menjamin selama kalian jadi visitor visa. Lalu apalagi yang bisa nge-granted di visitor visa? Salah satunya adalah itinerary. Itinerary itu adalah seperti rute atau perjalanan yang sudah kalian tulis, kalian tuh mau ngapain aja sih di New Zealand. Jadi mereka tuh kayak trust bahwa orang-orang ini memang ke New Zealand itu sebagai visitor gitu. Yes. Kenapa aku bisa bilang visitornya New Zealand lebih mudah? Buktinya Rafli bisa datang, terus banyak teman-teman saya menggunakan visitor visa dan mereka juga di usia produktif bisa lolos. Gitu. Dan kalau bisa ada basic bahasa Inggris itu sangat penting. Apalagi? Oh iya, baiknya sih kalau mau emang niatnya mau study, mending langsung ngambil study ya, jadi biar nggak double cost untuk perubahan dari turis ke visitor, dari turis ke student visa. Dan proses untuk mendapatkan hak kerjanya itu menurut aku jadi lebih lama. Kenapa? Jadi better karena ini kan berkaca dari pengalaman pribadi ya. Waktu orang misalkan kayak Angga itu studentnya udah dari Indonesia, nyampe sini untuk proses rekening, untuk proses ARD atau pajak, untuk pajak itu lebih cepat. Kebayang nggak kalau kalian datangin pakai visitor visa, proses untuk ngurusin bank sama pajak, kenapa dibutuhkan ini? Karena kalian sebagai student nanti kan mau kerja tuh 20 jam. Karena legal butuh ini, karena kalian harus membayar pajak ke pemerintah dan uang itu kan ditransfer ke bank account kalian. Proses itunya sendiri sudah memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi saran kita better jangan visitor dari Indonesia ke sini baru dirubah. Sebaiknya adalah kalian dari Indonesia sudah apply student visa ke sini. Hanya mungkin yang jadi concern-nya adalah di deposit. Karena minimal depositnya itu jatuhnya berapa bulan seminggu untuk kalau student. Student itu per bulannya $1.250 ya. Jadi kalau kalian ngambil 6 bulan kali aja 1.250 kali 6 bulan. Gitu. Kak, katanya ada recovery visa, bener nggak? Recovery visa? Oh iya, recovery visa itu sebetulnya visa yang dikeluarkan oleh pemerintah New Zealand pada saat awal tahun kemarin kita ada bencana Gabrielle gitu ya. Jadi beberapa tempat atau daerah itu kena dampaknya gitu. Jadi visanya dikeluarkan untuk merecovery tempat-tempat yang terkena musibah atau bencana. Cuma sampai saat ini yang saya tahu ya itu kebanyakan recovery visa itu dilakukan oleh orang kebanyakan
Filipina, Indonesia itu kalau nggak salah baru 19 orang yang granted ya, dan itu pun kami kurang hafal ya dari mana mereka infonya, cuma emang visanya tersebut memang ada gitu, cuman itu emang infonya harus dari employer yang membutuhkan sih gitu. Jadi Ya, itu bisa perusahaan. pintar kalian untuk cari info tentang recovery visa di online. Iya. Nah, untuk bisa ke New Zealand itu seperti yang aku bilang nggak bisa sekonyong-konyongnya udahlah pergi ke New Zealand gitu ya, seperti dari Bandung ke Bogor gitu enggak. Jadi kalian butuh yang namanya persiapan, dan saya benar-benar support banget sih sama teman-teman yang mungkin yang udah ngelirik kalau di Australia, mungkin ke beberapa influencer lain yang memang memberikan informasi, which is itu bagus. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan link, dan itu aku sangat-sangat berasa buat aku jadi memudahkan hidup aku kayak itu tadi. Kenapa sih aku kayak gampang banget dapet kerjaan, kayak bisa banget kerjaan sesuai dengan apa yang aku mau ibaratnya gitu, karena link. Karena saya punya banyak banget kenalan yang bisa ibaratnya informasi itu nyampe duluan ke aku dong ketimbang orang lain. Dan bagaimana kamu bisa maintain orang-orang itu. Jadi kalau kalian datangnya kayak ke kita, datangnya ke orang lain yang misalkan di Australia, itu tuh udah salah satu step bagus banget. Setidaknya kalian sudah mengenal orang yang ada di negara yang bakalan kalian tuju. Dan buat aku pribadi ya, kita sudah terbiasa ibaratnya menolong teman-teman apalagi sesama orang Indonesia, yang akhirnya kepikiran lah kita bikin si webinar ini karena memang dari dulu hampir 10 keluarga aku bantu di sini gitu. Dan kita tinggal dulu di apartemen yang banyak orang Indonesianya. Begitu. Terus apa lagi? Udah ya? Sekian ya. Kembali ke Bapak MT. Baik, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang luar biasa ini. Memang sepasang suami istri ini luar biasa banget ya. Sudah menceritakan banyak kepada kita, teman-teman semua, tentang dari awal datangnya bagaimana, struggle-nya gimana ketika mau datang ke sini, ya pakai koper ketinggalan juga. Waduh, luar biasa banget. Dan juga kita tadi bahas tentang student, bagaimana Mas Angga kesini dengan visa student, dan juga kerjaan. Lalu juga ada job opportunity, lalu pengalamannya mereka, edukasi, dan yang terakhir tadi adalah persiapan untuk ke New Zealand. Terima kasih sekali lagi Mbak Yanti dan Mas Angga, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga teman-teman udah standby sampai sekarang, sampai menit sekarang. Oke, tanpa banyak basa-basi, sekarang kita juga masih punya satu narasumber terakhir yang tidak kalah keren ya. Bapak-bapak gaul dan keren saya di sebelah ini. Halo Mas Ishak, bagaimana kabarnya? Baik, makasih. Oke, biar suara lebih kedengeran, saya Oke, pindah siap. sedikit. Oke, ya, jadi Mas Ishak sekarang akan berbicara tentang pengalamannya dan juga berbicara banyak tentang New Zealand. Oke, kalau begitu untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Mas Ishak. Iya, terima kasih Mas Raffi atas kesempatan yang diberikan. Oke, luar biasa ya kita dengar dari pengalaman pasangan ini. Saya cukup kenal lama dengan beliau karena kami pernah tinggal satu atap di satu apartemen dengan banyak kamar, dan di sini memang benar tadi Mbak Yanti bilang ada banyak orang Indonesia. Jadi kami lumayan cukup dekat ya dengan pasangan keren ini. Oke, kalau saya mulai dari bagaimana saya memilih New Zealand. Kami ini adalah keluarga yang boleh dikata pemburu beasiswa. Jadi sedikit agak berbeda kalau perjalanan saya ke New Zealand ini. Kenapa kami milih ke New Zealand? Waktu itu kebetulan saya ini orang beruntung nih yang dapat istri orang pinter. Suatu saat nanti kalau di kesempatan yang lain, saya akan ajak istri saya untuk sharing tentang bagaimana dia bisa mendapatkan beasiswa. Untuk beasiswa, istri saya S2-nya di Jerman. Kebetulan dia di universitasnya almarhum Mbak Habibie ya, di RWTH Aachen waktu itu, yang ngambil social engineering, jadi lebih ke teknik komputer gitu ya. Itu di tahun 2005. Jadi sudah jauh banget dari sekarang. Dan kami punya kesempatan untuk S3 ini mengambil ke New Zealand karena dari beberapa data yang kami terima, kami pilah-pilah itu, ini negara yang bisa mensupport saya sebagai suaminya untuk bisa kerja.
Kenapa kami tidak kembali ke Jerman atau ke Eropa untuk mencari beasiswa, meskipun peluang itu ada untuk kembali lagi ke Jerman. Karena mereka waktu itu tidak support partnernya untuk bisa kerja. Jadi saya posisinya itu mirip-mirip dengan Mbak Yanti malah. Saya pegang dependent work visa. Artinya visa kerja saya mengikuti istri. Karena istri saya ngambil beasiswa S3, dia juga punya hak penuh 40 jam kerja sebenarnya. Jadi kalau ditanya, bisa nggak sih visa student untuk bisa hak kerja 40 jam kerja seminggu? Bisa, tapi itu di S3 atau di doktoral. Next, di kesempatan kapan-kapan gitu, di kesempatan webinar berikutnya akan saya sharing sih, bagaimana perjuangan menemani seorang S3 di negara rantau, itu sangat-sangat nggak mudah. Oke. Kemudian dari suasana dan lingkungan di New Zealand itu sangat bagus untuk mendukung teman-teman yang fokusnya belajar. Kalau memang fokusnya belajar, di sini sangat bagus. Perpustakaan di sini banyak, lengkap, dan kita bisa ekspor banyak pengetahuan di sini. Buku-bukunya bagus-bagus. Saya suka. Jadi tempat favorit saya ketika saya baru istirahat gitu ya. Saya biasa juga main ke library karena tempatnya tenang, bersih, dan kita bisa browsing di situ dan bisa cari banyak informasi tentang di sini. Kemudian dari sarana dan prasarannya, di sini juga banyak banget playground untuk anak-anak. Jadi kalau boleh dibilang, misalnya kalau kita bandingin di Indonesia ya, kalau ada playground kan kita harus ke mall tuh dan bayar kan. Tapi kalau di sini itu boleh dikata hampir setiap kelurahan tuh ada. Jadi setiap kelurahan tuh ada playground buat anak-anak. Kalau teman-teman nanti misalnya ke sini ada peluang, ada kesempatan bisa bawa keluarga. Gitu. Next slide, Pak Adi. Nah, bagaimana cara berangkat ke New Zealand waktu itu? Jadi kami memang memakai agensi pendidikan waktu itu. Hanya agensi pendidikan yang mengurus istri saya berangkat ini hanya menguruskan istri saya sendiri. Jadi saya dengan anak-anak, kami punya 2 anak, satu sudah berumur 13 tahun di sini, dan yang kecil itu berumur 8 tahun, dan mereka sudah 5 tahun di sini. Dan untuk saya dan anak-anak, kami harus mengurus sendiri, semuanya sendiri. Jadi mulai dari tes kesehatan, mulai dari SKCK, mulai dari mencari visa, itu semua kami urus sendiri. Saya nggak kebayang nih kalau seandainya waktu itu ada yang bantu, aduh, rasanya enak banget gitu loh. Nah, kami baru mikir seandainya ada komunitas yang bisa membantu kami mengurus ini semua akan jauh lebih mudah, dan itu peace of mind bagi saya itu mengurangi yang namanya initial stress. Jadi itu sudah dalam waktu yang sangat singkat karena waktu itu istri saya mendapatkan kesempatan untuk melengkapi semua syarat administratifnya hanya dalam kurun waktu 2 minggu. Semua harus diurus dalam waktu 2 minggu dan itu harus sudah diserahkan. Karena waktu itu istri saya sekolah itu sudah umur sekitar 40 tahun untuk ambil S3, dan itu kesempatan terakhir dia sebenarnya. Dan kami udah diskusi nih, ya kalau seandainya ini nggak dapat, berarti peluang aku untuk sekolah S3 tertutup ya. Oke. Tapi ya karena memang sudah diniatin ya, akhirnya ada jalan. Itu. Jadi kalau ngurus sendiri itu banyak banget yang harus kita siapin teman-teman. Jadi persiapkan secara matang semua yang dibutuhkan ketika teman-teman nanti mau berangkat ke luar negeri. Kalau bisa jangan sampai miss. Karena begitu miss itu nanti akan menimbulkan kendala di kemudian hari. Nggak gampang. Itu semua kami urus sendiri, mulai dari SIM internasional juga, surat kesehatan juga kami waktu itu dalam jangka waktu seminggu harus sudah dapat surat kesehatan. Kami harus ke Semarang karena kami tinggal di Jogja. Kemudian untuk mendapatkan beasiswa itu lebih mudah lagi kalau kita sudah mendapatkan yang namanya Letter of Acceptance atau LOA. Waktu itu istri sudah mendapatkan supervisor dari University of Auckland. Jadi dengan surat sakti ini, dari surat sakti akan jauh lebih mudah untuk mencari beasiswa. Iya dong, wajar kan kalau misalnya aku mau kasih beasiswa nih, udah ada universitasnya belum? Belum. Nanti kalau udah dapat baru mau cari. Nah, pemberi beasiswa juga akan mikir nih. Nah, kalau kita udah ngantongi yang namanya Letter of Acceptance, itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan visa student. Nanti ada hubungannya dengan sekolahnya Mas Angga nih sebenarnya. Sekolah yang sudah kerjasama nih, nah, itu akan jauh lebih mudah.
Nanti di sesi-sesi berikutnya akan kita jelaskan. Next, Pak Admin. Oke. Nih, jadi teman-teman, apa nih yang perlu disiapin di bandara? Itu saya tadi sudah sebut ya, yang namanya kenali initial stress. Apa nih initial stress? Transit. Transit itu sama nih. Kalau dengan pengalaman Mbak Yani itu luar biasa tuh. Kalau saya udah dikduk gitu, sudah nggak tenang ya. Kalau udah nggak ada kepastian nih mau pulang atau mau terus nih ya. Itu. Jadi kenali yang namanya initial stress. Kemudian siapkan SIM card-nya kalau memang kita ada transit yang agak lama dan kebetulan kita harus menghubungi seseorang karena hal yang penting ya di bandara. Karena bandara itu tidak selalu aktif Wi-Fi-nya. Ini penting. Atau aktifkan dulu untuk paket roaming internasional. Oke. Dan ini menariknya yang di New Zealand. Teman-teman, saya kemarin barusan pulang nih ke Indonesia dan baru balik sini sekitar 1 bulan yang lalu lah. Belum. Sekitar 3 minggu yang lalu saya balik ke sini. Meskipun saya sudah tinggal lama di sini, 5 tahun nih. Untuk masuk ke New Zealand, ini yang perlu teman-teman perhatiin. Setelah masuk dari pemeriksaan imigrasi, paspor ya biasanya, ini tes pertama sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman dengan visa visitor dan ditanya agak bagus, kemudian rame-rame dengan visa visitor, karena ada cerita nih. Saya sedikit berbagi cerita soal teman-teman yang datang ke sini dengan visa visitor, rombongan 5 atau 6 orang waktu itu ditanya bareng-bareng, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Dibawalah mereka di satu tempat dan akhirnya mereka dipulangkan. Sayang sekali ya sudah menginjakkan kaki di sini, tapi belum sempat menghirup udara New Zealand baru di bandara doang. Jadi perhatikan juga teman-teman kalau mau ke New Zealand dengan visa visitor, karena ini sedikit tricky sebenarnya. Kalau yang penting masuk New Zealand dulu, sebenarnya bukan itu sih maksudnya. Kalau sudah kita siapin, initial stress kayak gini ini bisa kita eliminir. Itu baru tes pertama nih teman-teman. Setelah kita lolos dari pemeriksaan visa, kita nanti akan ditanya nih, bawa barang apa aja nih. Nah ini yang menarik. Karena waktu saya kemarin ke sini sendirian, itu saya hampir 3 jam untuk mengantri. Jadi barang bawaan apa nih yang saya bawa nih. Terus semua koper dibongkar. Kalau kita mendeklar bahwa barang itu kita nggak ada barang sesuatu yang berbahaya atau segala macam, nanti akan ada jalur khusus dan jangan kaget, nanti ada anjing nih yang mengendus barang bawaan kita. Jadi di sini sudah umum. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena menunggu 3 jam diantrikan, mereka akan melihat orang-orang yang benar-benar gelisah atau apa itu biasanya disingkirin dulu. Ini triknya di bandara New Zealand, teman. Tenang aja jalan. Kalau memang kita niatnya benar, niatnya bagus, kita nggak perlu takut, gitu aja. Tapi kalau dengan maaf nih, dengan cara masuknya sudah nggak benar nih, nah biasanya itu akan ketahuan nih. Mereka udah punya orang-orang ahlinya di bandara. Oke. Setelah sampai di sana, apa yang harus saya cari? Saya harus cari yang namanya SIM card nih. Saya harus beli SIM card, dan kebetulan nomor yang biasanya saya pakai untuk flyer itu nomor pertama kali ketika saya beli di New Zealand. Masih saya pakai sampai detik ini. Lalu setelah keluar dari bandara, what next? Berarti kan saya harus ke penginapan nih. Di penginapan itu juga nggak gampang karena kami harus meminta teman dulu yang tinggal di tempat kami tinggal di apartemen itu untuk memviewing. Jadi tidak bisa serta-merta datang langsung dapat penginapan. It's not that way gitu. Bukan gitu caranya. Kita pesan dulu nih. Nah kebetulan sekarang kan lebih enak nih, ada Mbak Yanti, ada kita nih. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir kalau tempat tinggal. Dulu kami harus mikir, seandainya nih ada komunitas yang bisa bantu waktu itu, aduh enak banget deh pokoknya. Dan singkat cerita, saya harus keluar untuk cari yang namanya shuttle bus. Shuttle bus ini, aduh pesan kemana, di mana? Nah akhirnya kami dapat nih informasi harus ke bagian informasi untuk mendapatkan shuttle bus. Di situ kami langsung dibawa ke apartemen. Kembali lagi, seandainya ada yang jemput, aduh, itu akan menjadi jauh lebih mudah. Stres kami masih udah hilang lah gitu. Jadi kami masih dalam kondisi lelah, capek, nunggu antrian lama untuk diperiksa bagasinya sebelum keluar dari bandara itu, sudah harus mencari yang namanya transportasi untuk mengantar kami ke tempat penginapan. Gitu.
Jadi siapkan benar-benar teman-teman dan kenali yang namanya initial stress ini. Next slide, Pak. Oke, apa yang dilakukan di tempat penginapan? Pastikan tadi kesediaan kamarnya ada. Dan pastikan juga ketika datang, itu ada yang namanya initial meal. Saya suka dipakai initial, karena baru pertama kali kan, waktu itu kan ke New Zealand. Kebetulan teman itu sudah membantu untuk membelikan kami beras. Tadi ada initial utensil itu kayak sendok, piring, itu kan alat pertama kali kita masak nih, kayak survival kit nih. Hari pertama ini apa nih yang perlu kita lakukan? Dan waktu itu kebetulan sih saya dibantu teman yang sudah tinggal lebih dulu di sana. Nah, kebayang dong kalau seandainya kita berangkat sendirian, habis itu kita belum tahu cari tempat makan di mana, masaknya seperti apa, dapurnya kemana, terus naruh kopernya di mana, itu semua harus dikenali dulu teman-teman. Initial stress kayak itu kita siapin. Kalau waktu itu saya berpikir sekali lagi, kalau ada yang membantu, aduh jauh lebih enak. Dan kebetulan waktu itu ada teman yang available untuk bisa membantu kami. Next, Pak. Nih, next step nih. Setelah sampai semua udah beres, pakaian udah disiapin, udah dimasukin lemari, tempat-tempat semua udah diatur. Berikutnya adalah membuat appointment dengan bank dan ARD itu semacam NPWP ya. Jadi kalau teman-teman nanti datang ke sini, tidak serta-merta kita datang ke bank langsung bikin buka rekening, bukan seperti itu juga kalau di New Zealand. Datang dulu ke bank, bikin janji dulu, 3 minggu kemudian baru kita dibuatkan yang namanya janji untuk dibuatkan untuk rekening. Dan itu belum tentu hari itu jadi. Biasanya nunggu 2 atau 3 hari kerja itu baru jadi. Jadi pastikan nih kalau misalnya bikin janji, jangan di hari Jumat. Karena kenapa? Kan lewat Sabtu Minggu tuh. Nah, biasanya nanti ATM atau kartu kita baru bisa aktif biasanya di hari Rabu. Sedikit agak unik memang kalau di New Zealand ini. Kemudian setelah punya bank, rekening bank, kita punya yang namanya harus mendaftar yang namanya ARD atau NPWP. Kenapa kita harus punya ini? Ini adalah sarana legal teman-teman nanti kalau mendapatkan pekerjaan, terima gaji dong. Nah, di situ ada banyak fasilitas ketika kita terima gaji. Ada banyak potongan untuk misalnya fasilitas kesehatan dan kita bisa rasakan manfaat-manfaat kesehatan yang diberikan karena kita mendapatkan gaji yang sudah dipotong dengan itu. Kemudian next step-nya adalah punya kartu transportasi. Jelas dong kalau kita mau pergi kemana-mana, mau belanja, mau pergi beli kebutuhan sehari-hari atau groceries atau ke supermarket gitu, kita punya dong yang namanya kartu transportasi. Ini bisa buat kereta, buat bus atau buat ferry. Gitu. Jadi pastikan punya ini juga. Kemudian yang namanya asuransi. Kalau untuk student, biasanya asuransi itu akan melekat dengan biaya kuliah atau tuition fee. Biasanya di situ udah ada asuransinya. Nah, gimana dengan yang visitor? Saran saya nih teman-teman, punya juga yang namanya asuransi travel atau health insurance. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan karena asuransi ini angkanya berbeda-beda tergantung manfaatnya, tergantung preminya, tergantung umurnya, tergantung bawaan yang kita punya. Misalnya kita punya penyakit ya, gitu. Jadi pastikan asuransi ini kita punya. Next step-nya. Next slide, Pak Admin. Nah, ini nih yang misalnya yang menarik. Saya nyambung dengan Mas Angan dan Mbak Yanti tadi. Karena saya punya visa kerja nih, independen visa kayak Mbak Yanti nih, saya bebas mencari pekerjaan di manapun. Dan waktu itu pekerjaan pertama saya adalah sebagai cleaner di 11 kafe waktu itu. Dan saya beruntung, saya benar-benar beruntung. Begitu saya nyampe, udah dapat bank statement, udah punya ARD, besoknya saya sudah semacam kayak ada interview kerja nggak resmi gitu. Karena kebetulan yang punya orang Indonesia, tadi Mbak Yanti dan Mas Angga udah bilang, kebanyakan cleaner ini atau perusahaan cleaning ini yang punya orang Indonesia banyak. Ada beberapa lah, nggak banyak tapi ada beberapa. Nah, saya beruntung nih dapat kesempatan untuk kerja di cleaning cafe. Tapi untuk cleaning cafe malam ini saya mulai kerja dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Itu paling cepat selesai. Jadi di 11 kafe itu kami harus keliling dari satu kafe-kafe yang lain dengan kondisi hujan, dengan kondisi waktu itu juga pas winter ya, pas dingin-dinginnya. Ya, itu menarik teman-teman. Karena memang membersihkan kafe ini kalau pas misalnya ada pesta gitu ya kita harus nungguin.
kita harus nungguin sampai tutup, baru kita bisa bersihin. Jam 3 pagi itu paling cepat, biasanya kami pulang itu jam 4 atau jam 5 itu baru selesai. Gitu. Kemudian dari sana nih, akhirnya ada tawaran pekerjaan. Kemana? Waktu itu ada food packaging dibuka yang dicari orang Indonesia nih. Saya daftar dong, karena waktu itu benar yang Mbak Yanti bilang tadi, buka link, banyak perluas network. Jadi maaf nih, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang Indonesia malah. Karena kan kita tinggal di sini, ada pentingnya, ada gunanya kita bergaul dengan orang Indonesia, tapi kita tahu waktunya, tahu kapasitasnya, tahu kepentingannya apa nih. Jadi gitu. Bagus karena kita deket kan sama orang Indonesia, itu kan keren nih ngobrol-ngobrol. Tapi kalau terlalu sering bergaul dengan orang Indonesia, kita nggak kemana-mana. Jadi perluas, cari orang Indonesia yang lain juga. Oke, bisa dengan tinggal di sana, dengan bisa ikut komunitas ini dan itu, dan akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bekerja di warehouse sebagai inventory waktu itu. Jadi saya waktu itu ngurusin bagian gudang ya, terima barang, hitung barang, kemudian mendeliver ke tempat produksi. Dari situ saya mendapat kesempatan untuk dikhususkan jadi supir forklift, forklift driver. Forklift di sini ada banyak macam-macam teman-teman. Jadi ada ride behind, ada ride on, ada walk behind. Jadi banyak macamnya. Ada counterbalance, ada reach. Itu saya punya semua. Jadi beruntung saya mendapat kesempatan untuk mencicipi sertifikasi itu. Itu sangat berguna, dan itu kalau untuk mencari pekerjaan di New Zealand itu biasanya diperhitungkan untuk pekerjaan-pekerjaan di warehousing atau pekerjaan-pekerjaan di gudang gitu ya. Itu sangat digunakan, dan kalau ada kesempatan ambil dulu. Kadang-kadang nih, maaf nih teman-teman, kalau misalnya di sana ada pekerjaan sesuai ini enggak, jadi banyak nanya dulu biasanya. Mas Ishak, di sana masih ada lowongan enggak? Kalau hari Selasa Rabu bisa minta libur enggak? Shift-nya nanti bisa minta yang malam enggak? Kalau saya teman-teman masuk dulu. Oke, karena di sini persaingan untuk mencari pekerjaan juga nggak gampang. Kita sih bisa membantu mencarikan, tapi untuk mendapatkan pekerjaan, sekali lagi itu tergantung dari perusahaannya. Apakah mereka masih ada lowongannya, ataukah mereka masih ada spotnya? Meskipun masih ada spotnya, ini saya kasih tahu teman-teman, biasanya mereka akan mendahulukan dulu orang-orang lokal, orang-orang Kiwi. Orang-orang Kiwi kemudian baru orang-orang pulau. Orang-orang pulau itu kayak orang Samoa, Tonga, Fiji, Kaledonia Baru. Nah, itu dulu, baru kita. Dan biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill ya, atau misalnya kayak forklift gitu ya, itu kesempatannya kecil teman-teman. Karena biasanya orang-orang pulau nih yang jago main forklift ini, atau orang-orang Filipina. Oke, tiap kesempatan ambil dulu. Kalau ada peluang ambil dulu teman-teman. Oke, jadi jangan dipilih-pilih dulu. Wah, bisa nggak ya dengan sesuai ini? Lupakan dulu teman-teman. Karena di sini untuk mendapatkan pekerjaan itu nggak gampang. Terus terang nggak gampang. Oke, gunakan setiap peluang yang ada. Oke, next step. Oke, ini setelah dari perjalanan dengan food packaging tadi, saya mendapatkan bonus nih. Jadi saya kecelakaan nih. Saya termasuk orang yang menikmati fasilitas asuransi yang diberikan dari pemerintah New Zealand ketika saya bekerja, kan udah dipotong nih. Jadi di situ ada nih teman-teman. Saya 5 bulan nggak kerja. Jadi tangan saya ini sempat patah dan retak di bagian metatarsa sini ya. Itu saya 5 bulan nggak kerja, dan bagusnya pemerintah New Zealand sistemnya adalah saya tetap terima gaji meskipun hanya 80%. But that's fine. Itu 80% itu 20% saya anggap biaya transport saya ketika saya berangkat kerja. Jadi sangat-sangat diperhatikan banget di sini yang namanya kesejahteraan dan kesehatan kerja, well-being. Oke. Setelah itu, saya melamar dan mendapatkan kesempatan bekerja sebagai maintenance di retirement village atau di rumah pensiun. Bukan panti jompo, beda teman-teman. Di rumah pensiun ini, nah karena kami biasanya kalau kerja kan bersih, cepat, dan rapi ya, ada satu rezeki yang suka nih. Dan kemudian sekali lagi saya bilang saya orang beruntung nih. Saya ditawarin, mau nggak bikin usaha? Hah? Bikin usaha? Bikin usaha apaan? Karena beliau ini kan pensiunan dari Pemdanya Auckland ya, atau Auckland Council ya. Mau dong, kan ditawarin bikin usaha kan. Ya sudah, akhirnya kami
ditawarin untuk membuka perusahaan, dan sedikit agak bangga nih karena kita memang satu-satunya perusahaan Indonesia yang bisa bekerja sama dengan Pemda Auckland. Dan yang menarik memang dari sini setiap pekerjaan itu kami selalu menggunakan orang-orang Indonesia. Hanya ini kan sifatnya pekerjaan yang insidental ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, gitu teman-teman. Dan ada beberapa hal yang menarik sih, nanti akan kita sampaikan di webinar-webinar berikutnya. Kayaknya kan nggak cukup nih ya kalau kita bicara masalah pekerjaan. Menarik sih memang, karena topik ini kan topik yang ditunggu teman-teman nih. Bagaimana cara mencari pekerjaan di New Zealand nih, gitu. Begitu, Mas Raffi. Terima kasih banyak. Nanti kita tunggu ada pertanyaan dari peserta ya. Siap, baik. Terima kasih banyak Mas Ishak, luar biasa. Kalau kita kilas balik tadi emang luar biasa banget dari perjalanan Mas Ishak sampai sini. Dari Indonesia sampai New Zealand, dan juga menjelaskan kenapa harus New Zealand, dan juga sebagai dependent of visa, dan bagaimana cara berangkatnya juga. Lalu pertama kali datangnya itu sangat detail banget, jelasin satu-satu, emang luar biasa Mas Ishak ini. Dan juga teman-teman juga masih sangat luar biasa. Saya lihat di sini teman-teman sangat antusias ya dengan webinar ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilampirkan di kolom chat. Tapi sekali lagi mohon maaf kita tidak membalas satu persatu dari tadi ya. Karena memang tidak mungkin juga kita menjawab satu persatu. Jadi akhirnya kita bakal buka sesi Q&A. Tapi sebelumnya kita akan ada pengumuman dari admin. Halo Pak Admin, boleh berbicara sekarang? Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Ini sedikit pengumuman dari admin. Betulnya admin sudah posting di grup jauh-jauh hari bahwa pertanyaan dikirimkan ke admin. Ini share screen-nya kelihatan ya. Ini seputar materi yang akan dibahas di webinar nanti ya. Gitu. Lalu lanjutannya, pertanyaan dijawab pada webinar nanti, silahkan WA nomor ini dengan format seperti ini. Jadi seharusnya pertanyaan diberikan sebelum webinar ini. Dan banyak yang sudah ngasih pertanyaan. Jadi sekarang para mentor akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan jauh-jauh hari oleh para peserta ke admin ya. Nah ini pertanyaannya Kak Rapli, nanti jadi admin menjawabnya dari pertanyaan yang sudah dikirimkan dulu, baru kalau masih ada waktu pertanyaan yang baru diberikan oleh peserta gitu ya. Silahkan dilanjut. Nah ini pertanyaan, jadi seharusnya pertanyaan itu diberikan sebelum webinar. Oke, begitu aja pengumumannya, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ini. Baik, terima kasih Pak Admin. Wah, Pak Admin ini kalau dilihat-lihat misterius gitu ya, nggak nyalain kamera, terus tuh suaranya luar biasa. Oh, kayaknya ganteng nih Pak Admin ya. Baik, terima kasih Pak Admin atas pemberitahuannya. Baik, sekarang kita akan mulai ke sesi Q&A. Ini mungkin sesi yang ditunggu-tunggu oleh peserta semuanya, untuk teman-teman semuanya. Dan semoga ini menjawab sedikit, walaupun tidak banyak pertanyaan atau keingintahuan tentang Why New Zealand ini. Oke, pertama kita ada pertanyaan dari Wahyu Setiawan dari Kota Solo. Pertanyaan pertama adalah, peluang WNI bekerja di New Zealand untuk yang non-skill seperti apa? Apakah tetap harus pakai medical, dan apakah penderita buta warna parsial masih bisa, atau misal jadi pemetik buah atau pekerjaan yang masih bisa di-apply? Yang pertanyaan kedua adalah, umur 44 tahun, paspor sudah ada, pengalaman kebanyakan di perhotelan, mau apply di hospitality, khawatir dengan MCU tentang buta warna parsial tersebut. Makanya saya ingin apply di pekerjaan yang non-skill, dan apakah memungkinkan. Dan terakhir adalah, jenis visa apa yang cocok untuk kondisi tersebut. Nah, untuk teman-teman mentor di sini, siapa yang mau akan jawab pertama untuk jawaban ini? Mungkin satu mentor menjawab ya? Siap, Mas Isa akan menjawab. Ya, terima kasih. Untuk peluang bekerja WNI yang non-skill. Non-skill ini kan kayak misalnya kayak cuci piring, terus kemudian kayak di cleaner gitu ya. Itu memang pekerjaan yang seharusnya pemerintah New Zealand itu tidak mengeluarkan working visa untuk sektor ini. Terus kemudian yang untuk medical check up nih, yang buta warna parsial nih. Kalau jadi pemetik buah, itu memang tempatnya tidak di Auckland biasanya, jadi di luar Auckland.
itu biasanya ada perusahaan dari Southern Island kalau nggak salah, itu salah satunya ya, itu tempatnya di Tauranga sana atau di Hastings, itu memang di season-season tertentu itu memang mereka membutuhkan pekerja dari luar gitu ya. Ada visa SSE yang misalnya untuk seasonal khusus, ada visa yang RSE yang biasanya itu untuk teman-teman dari atau saudara kita dari kepulauan ya, dari Samoa atau Fiji dan segala macam, mereka didahulukan. Dan ini memang nggak gampang untuk visa yang SSE ini. Jadi ada jalur atau penyalur tenaga kerja khusus untuk tenaga kerja yang bekerja di perkebunan. Oke. Terus yang nomor 2 nih, umur 44 tahun, paspor sudah ada, pengalaman kebanyakan di perhotelan. Kalau ada masalah dengan buta warna, biasanya begini. Ini kalau misalnya untuk pekerjaan yang saya sudah bilang tadi, yang non-skill, biasanya pemerintah New Zealand tidak akan mengeluarkan working visa untuk yang non-skill. Makanya kan ada khusus nih. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang non-skill kayak saya nih, kebetulan saya dependent work visa kayak Mbak Yanti. Bisa untuk bekerja di non-skill kayak tadi, misalnya jadi cleaner kan nggak butuh tuh untuk tentang buta warna tuh. Kecuali nih teman-teman, saya pernah punya cerita nih. Jadi saya waktu itu dikasih cuma 1 hari bekerja. Kenapa? Karena labnya itu jumlahnya ada 9, warnanya beda-beda, dan itu peruntukannya beda juga. Saya kerja di sini maunya yang ringan-ringan, tapi tetap dibikin pusing aja saya. cuman bertahan 1 hari itu hanya karena saya nggak bisa ngapalin, bukan karena saya buta warna, tapi nggak bisa ngapalin ini warnanya buat apa tadi ya, lupa gitu kan. Jadi nggak gampang juga. Terus jenis visa apa yang cocok dengan kondisi tersebut di atas? Ini bisa pakai dependent work visa. Kalau visa yang cocok ya kita pakai dependent work visa dengan pasangan kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ishak dan semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan tadi di atas. Yang kedua, kita lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Ronald dari Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, sebelumnya terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada admin. Pertanyaannya adalah, saya kan lulusan SMK, namun saya memiliki pengalaman kerja di Jepang selama 4 tahun di bidang molding plastik. Apakah molding termasuk dalam green list di New Zealand? Dan apakah saya bisa melamar via SIG walaupun letter pendidikan saya hanya SLTA? Terima kasih. Baik, siapa yang akan menjawab? Oke. Siap. Sebenarnya sih untuk bidang construction ya, apalagi tukang las lah kalau kita bilang gitu ya, welder di sini ya, itu sangat dibutuhkan. Hanya memang untuk perusahaan-perusahaan di bidang construction ini itu tidak gampang teman-teman. Meskipun di sini itu masuk green list ya, welder itu, atau bahkan molding ya. Molding plastik. Nyetak ya. Oh, nyetak plastik ya. Oh, sorry. Molding. Oke. Kayaknya ini memang harus dibuka deh di molding ini masuk ke green list apa enggak, karena nggak banyak teman-teman untuk masuk ke green list ini. Sebenarnya. Terus bisa melamar via bisa, sangat mungkin bisa. Pertanyaan selanjutnya kan adalah biasanya nih perusahaan-perusahaan akan mendahulukan dulu yang onshore atau yang tinggal di sini dulu. Biasanya seperti itu. Jika mereka tidak menemukan kandidat yang pas atau sesuai di onshore atau di New Zealand, mereka akan mengalihkan prioritasnya ke luar. Tadi teman-teman bilang, bisa nggak sih melamar dari luar New Zealand? Bisa. Pertanyaan saya bisa ngelamar gitu. Cuman pertanyaannya apakah nanti di interview atau enggak? Nah, itu yang kita nggak bisa jamin karena itu kan dari kebijakan perusahaan ya. Pertanyaan saya bisa, dan karena saya punya saudara keponakan pernah diwawancara di interview via Skype waktu itu dari perusahaan New Zealand. Tapi karena memang prioritasnya orang-orang onshore yang tinggal di sini, ya akhirnya keponakan saya hanya di nomor kesekian. Jadi akhirnya cuma dikasih surat, terima kasih atas waktunya dan segala macam, kami sudah menemukan edit dan seperti itulah. Intinya ditolak halus. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Ishak. Semoga menjawab. Kita lanjut ya dari pertanyaan Arif Raharjo dari Kota Bandung. Apakah jalur tercepat untuk PR? Apa saja tahap-tahapannya dan apakah bisa bantu saya ke New Zealand? Oke, ini akan dijawab dengan. Oke, pertanyaan dari Mas Arif Raharjo. Sebetulnya untuk tercepat ke PR itu jalurnya ada
3 macam. Yang satu itu SMG, skill migration kategori, kedua itu ada green list, yang ketiga itu pathway dari jalur kesehatan dan track yang baru ya, Health and- healthcare and then Healthcare. itu ya. ICI juga ya. dan isi Iya, jadi ICI. kalau saya sih menyarankan untuk ngambil ke arah green list ya, ke sini dengan studi di bidang green list yang termasuk PCI, supaya quantity, terus health and health and well-being, healthcare industry gitu, itu dimudahkan sekali karena setelah menyelesaikan kuliah kan mendapat kesempatan untuk magang. Nah, magang di saat magang ini adalah bagaimana kita untuk menjual diri kita sendiri sehingga pihak perusahaan mau sponsorin. Nah, setelah mensponsorin, bekerja selama 2 tahun, tahun kedua itu akan mendapatkan kesempatan untuk lanjut ke residen. Itu jalur tercepatnya. Adapun jalur tercepat itu namanya fast track di green list tier 1. Itu kebanyakan di bidang IT, dokter, nurse, dan lain-lain. Itu ada syaratnya, itu dengan high salary ya, biasanya gitu di atas 100.000 per tahun. Mereka dapat kesempatan untuk apply residen, kurang dari 5 bulan residen itu dapat. Itu memang jalur tercepat untuk sekarang gitu. Kalau mau ngambilnya keri, ini sekarang itu untuk chef sudah tidak termasuk di jalur green list gitu. Jadi emang kalau untuk chef masuknya ke skill migration kategori, di mana nanti Oktober ke depan itu ada perubahan lagi poin dari 180 balik ke 6 poin, lebih singkat dan simple, cuman emang ada beberapa kategori yang mereka hilangkan gitu. Itu mungkin nanti bisa lebih lanjutnya di step ya, kita coba bahas kembali gitu. Ya betul, kalau ya untuk Australia mungkin Kang Ujang Arif lebih tahu ya, karena beliau emang posisinya di Australia gitu. Emang cuma kalau untuk bekerja di sini komersial cookery emang agak berbeda dengan tahun-tahun berikutnya yang ada jalur dalam waktu 2 tahun residen. Kalau sekarang dari cookery itu jalurnya ke skill media kategori, which is itu agak lebih susah. Next, pertanyaan berikutnya. Google Benyamin, berapa batasan umur untuk kerja di New Zealand dan apa saja syaratnya? Kata-kata. Sebetulnya kayak yang tadi diulas di awal mengenai experience-nya kita, itu tidak ada batasan umur, as long as pengalaman aku tuh selalu kayak dari beberapa banyak orang, setidaknya kita punya skill yang ada korelasi atau relate dengan di sini. Dari banyaknya pertanyaan teman-teman tadi itu kan teman-teman nggak sabaran ya, pengen cepet, ini gimana, saya pengen langsung kerja. Sama seperti di Indonesia, kerja juga pasti ada prosesnya. Makanya tadi kita menceritakan untuk dari kenapa harus visa student dulu, karena punya hak 20 jam bekerja, dan lebih baik onshore, karena kalau misalkan offshore itu yang tadi diceritakan Pak Ishak agak sulit, karena mereka akan mengutamakan orang yang sudah ada di sini. That's why kita memang jadinya ngemodal dulu tuh dengan jalur sekolah, dan mungkin sama banget dengan yang ada di Australia, melakukan student dulu rata-rata, atau mereka pakai jalur adanya working holiday visa yang which is New Zealand itu nggak punya kayak gitu. Terusnya apa? Kakak itu. Bayar. Oh, itu aku banget itu. Nama dan tanggal lahir saya beda KTP dan ijazah. Kalau di KTP Edo oke, dan di ijazah oke. Jadi Tanggal gini. juga berbeda ya. Jadi harus ada salah satu yang diperbaiki, mau merujuk kemana. Nama saya itu Nur Hayati. Ini pengalaman aku ya. Nama saya Nur Hayati aja, nggak pakai apa-apa. Pada saat harus bikin paspor, itu kan harus 3 suku kata. Jadi saya pakai Nur Hayati Ahyarudin Roy, which is nama bapak dan nama kakek. Ternyata itu salah. Nah makanya pentingnya punya agensi atau orang yang bisa lebih tahu tuh bisa ngasih tahu. Seharusnya pakai Nur Hayati bin. Kalau orang muslim ada bin ya, jadi dipakai binnya bin bapaknya gitu. Nah ini yang diakui nanti kalau kalian pada saat kesini, aku berpengaruhnya waktu mau bikin SIM, dianggapnya
Jadi dulu KTP aku juga beda lagi dengan akta aku kan cuma Nur Hayati. KTP aku Nur Hayati AMD, ahli media, dulu saya lulusan D3. Setelah nyampe di paspor nama saya beda lagi, Nur Hayati Amiruddin Roy. Nyampe sini udah ribet urusannya. Pada saat saya mau SIM di convert di sini, mereka langsung bilang kamu balik aja ke negara kamu. Perbaiki dulu identitas kamu yang disesuaikan dengan paspor. Jadi si Nur Hayati AMD yang di KTP harus dirubah. Jadi kalian mau merujuk kemana? Kalau udah ada di paspor ya ke paspor. Jadi kalau kalian belum bikin, pilih salah satu dari situ. Dan kalau bisa yang 3 suku kata itu tadi. Gitu. Jadi kalau nggak dianggapnya buat mereka itu, walaupun muka kita sama, di foto, mau di KTP, di SIM, di manapun itu sama, tapi karena namanya beda, dianggap 3 orang yang berbeda jadinya. Waktu itu kejadian banget di aku. Oke, terus sektor pekerjaan apa saja yang tersedia di New Zealand? Kalau banyaknya sih hospitality, IT juga terbuka banget di sini. Terus construction. Sekarang lagi diperluin itu yang tadi dibilang quantity surveyor. Kira-kira biaya yang diperlukan untuk bisa sampai kerja di New Zealand. Nah, kalau pengalaman aku atau jangan jauh-jauh dulu deh untuk yang roughly dulu ya, yang sekolah terakhir itu kurang lebih biayanya $5.800 New Zealand untuk sekolah 3 bulan. Nah, itu berarti bisa diperkirakan kurang lebih 1 bulannya butuh 1.800-an gitu ya untuk bisa sekolah. Itu baru sekolah aja loh, belum deposit gitu ya. Nah, untuk rincian-rincian ini tuh saya nggak mungkin bahas dalam waktu webinar yang sebentar ini. Makanya admin udah ngasih tahu sama teman-teman nanti ada kelas khusus buat orang-orang yang memang sudah niat dan gak hanya niat aja, memang sudah ada modal. Kenapa saya balik lagi ke modal? Karena saya nggak ngomong soal modal. Mau bekerja ke luar negeri itu bohong banget kalau dibilang ya udah deh saya lamar aja, ya silakan, bisa banget. Kemungkinan itu selalu ada walaupun 1%. Melamar seperti yang tadi dibilang yang udah pernah kerja di Jepang, dia coba ngelamar SIK dari Indonesia. Offshore SIK itu adalah salah satu untuk para pencari kerja yang bisa cari informasi kerja. Masalahnya adalah mereka itu akan mengutamakan orang-orang yang ada di sini. Makanya saya bilang butuh modal. Kalau orang nanya sama saya, Teh Yanti mau nanya dong, apa sih modal untuk bisa keluar negeri? Saya tuh nggak akan bohong bahwa butuh uang. Karena tanpa uang, seperti yang tadi saya bilang, 8 tahun setengah yang lalu, saya sampai gadaikan BPKB saya untuk suami saya sekolah. Karena memang butuh uang. Kenapa? Karena saya nggak pengen dia pergi ke New Zealand itu turis, terus habis itu ilegal, saya nggak mau. Makanya saya butuhkan uang untuk sekolah. Nah, jalur sekolah itu punya 20 jam kerja di situ. Jadi kayak stepnya itu jelas. Kalau teman-teman nanya sama tadi tuh pertanyaannya berulang-ulang, pengen langsung kerja Teh? Ya, kalau pengen langsung kerja, silakan kalian melamar langsung di website tertentu yang nanti mungkin kita akan bisa provide buat kalian. Kalau kalian beruntung dan maksudnya lucky enough ya kalian akan dapat. Tapi kalau secara logikanya kita, secara nalarnya manusia, harus ada usaha. Step itu yang tadi kita jelaskan dari awal webinar sampai detik ini, bahwa stepnya itu kalau mau ke sini ya student dulu, tapi kalau misalkan pengennya studentnya di sini ya boleh visitor dulu, tapi dari visitor ke student working visa itu adalah tahapannya teman-teman. Kayak gitu. Terus ini pertanyaan, apakah job offer dari SIK.NZ sudah cukup untuk menjadi syarat pembuatan work visa? Jadi syaratnya itu banyak sebenarnya untuk bisa dapetin work visa. Salah satunya memang job offer dari si company yang akan mensponsori kalian gitu. Terus akan ditanya beberapa dokumen-dokumen terkait dengan yang dilamarnya itu. Terus apakah perlu skor IELTS untuk work visa? Untuk work visa itu nggak perlu IELTS. Yang perlu IELTS itu kalau kalian ngambil student yang misalkan contohnya pathway. Makanya tadi diulas di awal, suami saya datang ke sini nggak bisa bahasa Inggris. Nah, suami saya nggak bisa kayak Pak Ishak pengen lamar lewat beasiswa gitu ya, mencari peruntungan lewat beasiswa. Artinya harus lulus IELTS-nya. Nah, IELTS itu yang kita tuh nggak bisa ngantongin karena belajar untuk ngomong bahasa Inggris aja susah, apalagi ke grammar karena kan itu ada kaitannya dengan grammar. Makanya suami saya sekolah bahasa Inggris yang bener-bener basic bahasa Inggris selama 6 bulan gitu. Nah, kalau kalian mau lanjut lagi kayak dulu suami saya mau lanjut ke pathway, itu dibutuhkan IELTS 5,5. Lalu IELTS itu tidak berpengaruh kalau di working visa gitu. Berapa biaya minimal untuk bulan pertama stay di New Zealand?
bulan. Tergantung nih mau family atau single. Tergantung visa apa nih yang Dan dipegang. tergantung visa apa yang Dan visitor ya. dipegang. Nggak bisa Kalau buat aja. visanya visitor itu lumayan besar yang harus dikeluarkan. Ini kalian kan mau kalian ngomong, maksudnya aku ngasih tahu real ya, kita ini semua dari awal itu menceritakan pengalaman dan semuanya real. Jadi kayak kalian nanya berapa biaya yang harus dikeluarkan, itu lumayan besar kalau pakai visitor visa, karena tiket itu harus beli bolak-balik gitu. Dan tiket aja udah bisa sampai 30 juta sendiri tiket, belum deposit. Sebagai visitor visa minimal 30 juta, itu ya udah 60 juta. Biaya hidup pertama kali untuk ngerem kamar di sini itu nggak bisa tiba-tiba aku datang ngerem kamar, nggak bisa. Harus ada yang namanya bond. Artinya kalian harus bayar kurang lebih di muka 3 kali dari harga rental itu. Katakanlah kalau kalian kesini single, ya katakanlah $150 kali 3 di muka tuh udah ada 450. Belum lagi biaya hidup selama 1 minggu. Jadi, nah itu adanya nanti di kelas berikutnya karena ini akan detail banget, nggak mungkin dibahas di sini. Manakah pembuatan visa dengan goal work in NZ yang lebih disarankan, student visa lantas upgrade? Nah, Bisa nih. ini nih Mas Isa. Jadi gini teman-teman, saya coba kasih gambarnya teman-teman. Saya pengen ke New Zealand nih, mau ngapain? Oke, mau kerja kan? Tujuannya memang mau kerja. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, mau berapa lama kerja? Kan biasanya working visa itu ada limitednya kan? Ya kalau bisa selama mungkin masih sampai bisa jalur ke residence. Nah ini yang penting teman-teman. Dari pengalaman saya di lapangan dengan ketemu banyak orang-orang Indonesia yang ada di sini, sebaiknya nih teman-teman, kalau ke sini niatnya mau bekerja, langsung dengan bisa bekerja dengan kualifikasi yang teman-teman udah punya. Kalau memang masuk, itu beruntung bisa dapat kerja di New Zealand. Tapi kalau enggak, ini saya kasih jalurnya nih teman-teman. Kalau teman-teman asal masuk ke New Zealand bisa dengan visa visitor, tapi nih itu artinya akan menjadi double. Ketika teman-teman nanti akan apply ke student visa. Loh kenapa nggak bisa langsung ke working visa? Jelas, karena dari visa visitor itu nggak punya hak untuk bekerja. Dan itu seharusnya dilarang kan. Cuman kita nggak menutup mata nih. Di luar sana banyak teman-teman Indonesia bisa bekerja dengan visitor visa. Tapi teman-teman, mereka nggak punya akses untuk kesehatan. Mereka nggak punya hak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah New Zealand. Sayang sebenarnya, karena saya pernah menemukan teman kerja nih, saya juga pernah jadi buruh ngecat ya, itu ketemu nih dengan, maaf nih, teman-teman yang gelap ya, karena visitor habis itu terus nih. Beliau ini keselio, teman-teman. Mau masuk ke GP, atau masuk ke puskesmas, nggak bisa. Karena takut ketahuan kan, dan itu kan sudah ketahuan, pasti dideportasi. Artinya begitu dideportasi, untuk kembali lagi ke New Zealand nggak bisa. Makanya kami ini mencoba untuk kasih saran-saran teman-teman, lebih baik kenapa student dulu, dengan student yang minimal 15 minggu atau kita syaratkan 6 bulan, teman-teman punya hak kerja. Dengan hak kerja 20 jam ini, teman-teman nanti bisa perluas network. Tujuannya apa? Syukur-syukur bisa disponsori Kak, ceritanya Mas Rafli nih, kayak Mbak Yanti nih, itu bisa. Sorry Mas Angga nih, itu bisa teman-teman. Jadi jalurnya jelas nih, legal nih. Gitu. Makanya kami tidak sarankan untuk teman-teman yang penting kan kebijakan dulu Pak, pakai visa visitor. Habis itu saya akan melamar cari sekolahan. Kembali teman-teman, ini negara berbahasa Inggris. Kalau bisa disiapin dari Indonesia, saya tadi kan udah bilang, kenali dulu initial stress-nya. Kalau misalnya udah bisa disiapin di Indonesia, jauh lebih enak, jauh lebih murah malah biayanya. Kenapa? Di sini kita bisa langsung sekolah vokasi nih. Gitu. Nah, sekolah vokasi apa? Sekolah vokasi yang arahnya ke green list. Jalurnya udah jelas. Jalur green list buat apa? Kembali lagi kan buat residence, buat jangka panjangnya. Jadi sayang teman-teman kalau hanya bisa berangkat ke New Zealand, tapi itu nanti kalau misalnya visitornya sudah habis nih, sudah harus pulang nih. Nah, itu yang kami tidak sarankan sebenarnya teman-teman. Sayang, sudah keluar duit banyak, tapi nanti dengan visa visitor akhirnya kan keterusan nih, nggak bisa pulang ke Indonesia karena kan sudah habis masa visanya. Dan itu sayang sekali teman-teman. Artinya kesempatan untuk PR malah nggak ada. Itu susah banget. Apalagi kan kita sudah tanda petik gelap nih ya. Akhirnya akses kesehatan, akses yang diberikan atau fasilitas yang diberikan negara ini kita nggak bisa nikmatin. Gitu teman-teman. Jadi saran saya adalah masuk ke sini sebagai visa student dengan part-time visa, jadi kita bisa kerja, itu bisa ketutup nanti kapan-kapan
kesempatan yang lain akan kita bahas itu soal angka-angka ini. Setelah itu masuk ke vokasi, sekolah kejuruan, atau sekolah yang masuk ke arahnya green list. Dari green list ini nanti goalsnya kan bisa ke PR. Gitu teman-teman. Yes. Ya, next. Ini prosedur bekerja dengan sponsor. Jadi beliau udah dapat sponsor gitu, tapi takut ini adalah penipuan. Betul. Kemarin saya pernah, saya lupa di Facebook itu ada. Jadi ada perusahaan nih dari, sebentar, kalau nggak Palmerston North atau New Plymouth, dan kantor perusahaan di Wellington sana. Beliau ini posisinya ada di New Zealand sekarang, dan beliau mengecek betul perusahaan ini di telepon, bener nggak kalian mengeluarkan sponsor visa untuk enggak, kami nggak pernah mengeluarkan. Hati-hati teman-teman, selalu cek dulu kebenarannya, selalu cek dulu keabsahannya, apakah perusahaan yang sponsori teman-teman ini legal atau enggak, agensinya benar atau enggak. Benar, karena maaf nih, karena asal yang penting bisa dijamin, yang penting sini kamu store dulu duit dulu, enggak begitu teman-teman, enggak begitu. Sayang, cek dulu semuanya kebenarannya, cek dulu informasi yang valid nih, baru nanti teman-teman bisa ikutin prosedurnya. Kalau perlu nih, email aja si pemberi perusahaan. Kalau perusahaan yang bonafide, yang valid nih ya, biasanya dia punya email resmi ya. Nah, itu kirim email ke sana, bener nggak membuka lowongan ini, dan biasanya mereka jawab kok. Gitu. Ini apakah ada persyaratan khusus untuk visa visitor lebih dari 50 tahun? Nggak ada. Yang paling untuk tes kesehatan ya, kalau untuk visa visitor itu biasanya dia diminta itu dari imigrasi. Jika Anda yang mendapat beasiswa atau visa student, apakah waktu sebagai visitor dan bisa bekerja di New Zealand? Jenis visa apa yang digunakan? Jadi kalau anak di sini sudah lebih dari 21 tahun, itu artinya sudah nggak ada tanggungan orang tua ya. Jadi dia udah lepas sendiri. Jadi kalau misalnya orang tua mau dampingin datang, ya dia harus sebagai visa visitor. Apakah bisa bekerja di New Zealand? Nggak bisa. Karena sebagai visa visitor nggak ada hak untuk bekerja. Itu. Terus jenis visa apa yang digunakan? Ya itu tadi, dengan visa visitor seandainya pengen berkunjung. Yes. Terus berapa saja dana yang diendapkan di rekening dan berapa lama? Apakah dana ini syarat untuk semua visa? Biasanya untuk visa student ya, sama visa. Ya, sudah visitor semua Ya, menggunakan. kecuali yang beasiswa. Kecuali beasiswa. Nah, kan beasiswa itu ada yang menanggung. Kan beasiswa itu yang menanggung adalah pihak pemberi beasiswanya. Gitu. Untuk asuransi, apakah harus dimiliki sejak dari Indonesia atau sudah ada di NZ? Ini kemarin sudah saya buka sih di seminar sebelumnya ya teman-teman, soal kesehatan di New Zealand. Jadi gini, asuransi itu sebaiknya kita punya dari Indonesia. Atau minimal kita punya yang namanya travel insurance ya. Itu untuk visa visitor. Meskipun di sini itu semua ditanggung yang namanya SCC. Visa visitor pun kita ditanggung. Tapi itu tadi, berapa yang harus kita bayarkan? Mereka biasanya nggak membayar semuanya nih. Sebagian akan ditanggung oleh pihak asuransi, sebagian ditanggung oleh pihak SCC. Nah, kalau kita datang ke sini tidak punya asuransi, SCC akan menanggung misalnya 20% atau 30%. Sisanya yang 80% atau 70% itu harusnya pihak asuransi yang bayar. Karena kita nggak ikut asuransi, jadi kita bayarnya lebih. Itu teman-teman. Jadi saran saya kalau mau ke negara lain itu lebih baik punya asuransi sih. Gitu. Jauh lebih nyaman. Silakan. Ya, pertanyaan terakhir. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Iwan Sudrajat dari Kota Tanjung Pinang. Basic saya driver X tambang bauksit, apakah ada pertambangan di sana Kak? Dan untuk driver license-nya perlu ambil baru lagi nggak dia? Pertambangan masih Pertambangan di sini kayak minyak gitu, setahu saya nggak ada ya, nggak ada di sini. Jadi kalau untuk driver nih, nah misalnya driver truk nih ya, kebetulan sih kemarin baru dibuka itu untuk bus driver, dibutuhkan sekitar 400 orang kalau nggak salah. Gitu. Jadi bus driver ini punya SIM khusus memang. Jadi untuk SIM ini suka nggak suka, mau nggak mau, meskipun kita sudah biasa mengendarai truk dengan 32 roda misalnya, itu tetap aja di sini harus tes dulu. Jadi itu syarat utama ketika kita mau mendapatkan pekerjaan sebagai supir truk atau supir bus.
Karena di sini memang itu juga salah satu yang dibutuhkan profesi ini, cuman ini tidak masuk green list. Itu karena mereka hanya butuhnya sekitar 2 atau 3 tahun gitu sampai menemukan orang-orang yang siap untuk mengisi posisi di jangka waktu yang panjang. Begitu. Jadi driver license ya perlu ngambil lagi di New Zealand. Itu harus ada yang namanya tes teori, biasanya soalnya 30, nggak boleh lebih salah dari 3. Kemudian setelah punya driver license sementara dengan ujian teori, kita nanti ada yang namanya ujian praktek. Itu biasanya di jalan-jalan, kita memang harus mengendarai mobil sendiri, dan baru di situ kita punya SIM yang berlaku untuk 10 tahun. Gitu. Oke, baik. Ini tadi pertanyaan Mas Ishak sekaligus menjawab pertanyaan terakhir. Dan saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kami yang keren ini, Mas Ishak, Mbak Yanti, dan Mas Angga. Terima kasih banyak untuk menjawab pertanyaannya. Dan juga nih teman-teman boleh dibaca yang bertanya melalui chat Zoom dan belum dijawab, silahkan bertanya ulang di grup WhatsApp. Dan admin akan mengumpulkan dan besok akan dijawab oleh para mentor. Karena mohon maaf banget, waktu kita tidak banyak dan sangat terbatas. Nah, tapi jangan khawatir juga teman-teman. Silaturahmi kita insya Allah tidak akan putus sampai sini saja. Nah, sekarang saya kembali lagi nih kepada saya. Semoga teman-teman gak bosan kali ya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang K-Club. Nah, jadi teman-teman, untuk menyambung tali silaturahmi kita, jadi kami-kami di sini yang didasari oleh awalnya dari Mbak Yanti, dari melalui Instagram banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman ataupun pada batch sebelumnya yang udah ikutan seminar ini juga, ataupun dari orang lain yang belum ikutan seminar ini juga bertanya tentang bagaimana sih caranya bisa pergi ke New Zealand dan sangat tertarik dengan New Zealand gitu. Akhirnya dari sana Mbak Yanti, Mas Angga dan Mas Ishak memiliki keinginan untuk mengumpulkan teman-teman semua di sini melalui klub ini, di mana yang kita buat dengan atas dasar relasi. Kita mempunyai relasi yang banyak, jadi ketika teman-teman mau ke New Zealand, teman-teman sudah mendapatkan relasi yang banyak dari para founder ini, Mas Ishak, Mbak Yanti, dan Mas Angga. Nah, jadi K-Club ini adalah komunitas di mana orang-orang yang ingin berpetualang ke New Zealand. Jadi maupun melalui turis, pelajar atau mahasiswa, bekerja, ataupun teman-teman mau membuka usaha dan berniat menetap di negeri ini. Dengan bimbingan K atau dari para founder, kita akan membimbing teman-teman dan insya Allah bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Nah, untuk menjadi member K Club, kita memiliki 3 jenisnya. Yang pertama adalah supporter, kedua adalah gold, dan yang terakhir adalah platinum. Nah, Mas Admin boleh kita langsung lihat ke supporter apa aja sih benefit yang didapetin dari supporter? Boleh di next presentasinya? Oke, jadi ada 2 nih, benefit dan persyaratan. Jadi benefit yang teman-teman dapatkan ketika join ke member supporter adalah info pariwisata, info lembaga pendidikan, info lowongan kerja, info kesehatan, info akomodasi, dan indirect mentoring. Nah, apa sih teman-teman indirect mentoring ini? Nah, ini sangat menarik. Jadi, teman-teman, itu ketika mempunyai pertanyaan tentang bagaimana perjalanan ke New Zealand, bagaimana saya bisa mendapatkan visa dengan jenis apapun, nanti akan dijawab oleh admin. Jadi, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan dengan admin. Dan hanya sekedar pertanyaan dan jawab, question and answer. Nah, untuk persyaratannya apa aja sih kalau mau ikutan supporter? Jadi, yang pertama, kalian telah atau ikut webinar Why New Zealand, di mana kalian saat ini telah mengikutinya. Yang kedua adalah mengisi formulir keanggotaan, dan yang terakhir adalah membayar iuran keanggotaan sebesar 500.000. Namun, teman-teman, ada yang menarik nih, khusus untuk peserta webinar sekarang, yaitu Why New Zealand Batch 2, kalian dapat diskon, jadi 365.000 dan berlaku selama 1 tahun. Jadi teman-teman selama 1 tahun itu mendapatkan benefit yang kalian dapatkan. Gitu. Lanjut ke gold. Oke, jadi semua fasilitasnya sama, fasilitas yang supporter dapatkan, tapi ada yang berbeda, yaitu kalian juga dapat e-book Meraih Mimpi di Negeri Hobbiton, di mana yang ditulis oleh Mbak Yanti, dan juga
ini yang lebih detailsnya lagi nih luar biasa banget. Kita memberitahukan tata cara pembuatan paspor, visa, SIM internasional, SKCK, IR di New Zealand, Etihop, library card, CV New Zealand, bank account, invitation letter, dan lain-lain. Dan juga yang paling spesial yang membedakan banget dengan grup supporter adalah direct group mentoring. Apa sih direct group mentoring bedanya dengan yang paket yang supporter? Jadi kalian itu dapat mentoring secara grup. Contohnya, satu grup itu terdiri dari 5 orang maksimal. Terdiri dari 5 orang, dan nanti bakal ada mentor dari founder-founder kita ini nih, dari Mbak Yanti, Mas Angga, dan Mas Isa. Dan akan dilakukan mentoring secara online. Support, bayar sekian. Oke, mohon maaf. Nah, kami mute dulu sebentar. Saya jelasin dulu sampai selesai. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi direct group mentoring ini nanti kalian bakal dikumpulkan menjadi grup, yaitu 5 orang, dan dapat mentor. Misalkan 5 orang ini akan dimentori oleh Mas Isa ataupun dengan Mbak Yanti atau Mas Angga. Jadi kalian bisa melakukan obrolan melalui grup itu dan secara online face to face gitu. Oke, dan juga apa sih syaratnya? Syaratnya sama aja. Yang pertama telah ikut webinar Y New Zealand, yang kedua mengisi formulir keanggotaan, dan yang terakhir adalah membayar iuran keanggotaan sebesar 1.250.000. Yang awalnya itu 1.500.000, tapi kita kasih diskon untuk teman-teman yang ikut Y New Zealand pada batch ini. Baik, yang terakhir adalah Platinum. Nah, ini sangat spesial banget teman-teman, apalagi teman-teman yang pengen banget untuk berangkat ke New Zealand. Jadi semua fasilitas Gold itu udah kalian dapetin, dan juga ini yang menariknya, kita akan menggratiskan pembuatan SIM internasional, dan juga gratis pembuatan SKCK internasional, dan pastinya mendapat ebook meraih mimpi di negeri Hobbiton yang ada di sini teman-teman, fotonya ada gambarnya juga di sini bukunya. Dan juga ini yang sangat-sangat membedakan, yaitu dapat indirect private mentoring. Nah, tadi kalau yang Gold itu kalian dapatnya grup mentoring, yaitu 5 orang dimentori oleh 1 orang dari para founder. Tapi kalau yang sekarang, maksudnya direct, bukan ada kesalahan tulisan, direct private mentoring. Nah, jadi teman-teman tuh one by one, misalkan teman-teman sendiri dan dengan Mas Isa, teman sendiri dengan Mas Angga atau Mbak Yanti. Jadi satu persatu. Jadi itu mungkin lebih intim dan lebih fokus gitu. Dan semuanya teman-teman dilakukan secara online, tapi tetap face to face. Kecuali yang supporter. Yang supporter itu tetap melalui admin gitu. Dan also we get Kemeja Cake Club, merchandise New Zealand. Apa sih syaratnya juga? Oke, syaratnya adalah telah ikut webinar Y New Zealand, kalian udah ikutin. Yang kedua adalah mengisi formulir keanggotaan, dan yang terakhir adalah membayar iuran keanggotaan sebesar 2.500.000. Tapi sekali lagi kita diskon untuk webinar kali ini dengan hanya membayar 2 juta, dan semua itu waktunya 1 tahun gitu teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin kami sampai saat ini. Oke, teman-teman semua, ya sekarang kita udah masuk ke rangkaian acara yang terakhir. Kalau boleh, sekarang kita foto-foto dulu kali ya. Kita bakal take screenshot buat teman-teman semua. Kalau yang mau menyalakan kameranya, silahkan menyalakan kameranya. Kalau yang tidak juga tidak apa-apa. Ini untuk sebagai kenang-kenangan kita untuk hari ini, teman-teman. Dan insya Allah dari foto-foto kali ini, mungkin bisa jadi kita foto bareng langsung di tempat ini, di rumah ini kita di New Zealand. Insya Allah, amin semuanya. Semoga kita doa yang terbaik, dan mungkin semua juga pasti pengen banget ke New Zealand, dan semoga kita dapat berkumpul di sini sebagai keluarga. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mungkin bisa open kameranya ya, jadi kita bisa foto bersama. Seru banget nih kita foto bareng. Yuk, sebelum kita tutup acaranya, kita foto bareng dulu sebentar ya teman-teman. Ini boleh dibantu screenshot. Ya, Bapak admin boleh dibantu screenshot ya. Kita tunggu sekitar 1 menit. Teman-teman boleh nyalain kamera semuanya ya. Nanti di screenshotnya sekitar beberapa kali, karena mungkin ini bakal jadi terbagi menjadi 4 layar ya. Jadi teman-teman boleh yang mau menyalakan kamera, boleh menyalakan. Terima kasih.
Oke, Bapak admin udah siap? Dah, Bapak siap, admin serius dan ganteng bagaimana? siap, Sudah siap. siap ya? Oke, kita mulai bergaya. 1, 2, 3. Lagi karena kita dapat layar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua ya. Mungkin kita sudah di penghujung acara saat ini. Sekali lagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung tanyakan saja ke admin. Ya, langsung tanyakan ke admin. Boleh ditanyakan apapun pertanyaannya dan juga bakal dijawab insya Allah besok dikirimkan kepada mentor-mentor kita yang hebat ini. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada mentor-mentor kami, Mbak Yanti, Mas Angga, dan Mas Isak. Terima kasih telah sharing. Ya, terima kasih banyak sudah sharing dan semoga teman-teman juga merasa dapat ilmu yang bermanfaat, dapat sesuatu hal yang baru. Dan juga saya sangat-sangat berterima kasih kepada peserta yang sangat antusias, semua peserta antusias untuk bertanya, untuk sangat ingin tahu tentang bagaimana berangkat ke New Zealand. Dan terakhir kata, semoga kita dapat berjumpa di New Zealand sesuai keinginan teman-teman semua, dan juga kita dapat menjalin silaturahmi lebih melalui grup ataupun secara langsung. Terakhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.